Ibu Bayangkari untuk tetap berbagi, tetap bersilaturahmi dalam momen Zoom meeting atau webinar kali ini. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya berterima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Ketua Bayangkari Daerah Banten yang sudah mengadakan kegiatan ini dengan sedemikian bagus. Terima kasih Mbak, izin dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Luar biasa kepeduliannya terhadap Bayangkari-Bayangkari kita. Saya juga mengapresiasi narasumber kita dengan penuh kebanggaan ya. Saya sangat bangga dengan Bayangkari-Bayangkari yang memiliki talenta, memiliki profesi, yang tetap terus menekuni bidangnya. Mudah-mudahan profesi itu menjadi catatan amal ibadah. Kepada Dr. Mili, sekali lagi saya apresiasi dan luar biasa bangga Ibu bisa menularkan pengetahuan dan yang Ibu miliki kepada Ibu Bayangkari. Tujuannya kita memilih topik ini adalah sangat bagus Ibu-Ibu, mengingat angka kematian Ibu di Indonesia saat ini masih tinggi, 305 per 1 juta per 100.000 kelahiran. Hal ini membuat kita harus aware. Bagaimana caranya adalah kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan kita mengenai kesehatan reproduksi dalam rangka mewujudkan keluarga sehat yang berkualitas, yang pada ujungnya akan menjadikan keluarga harmonis. Marilah kita sama-sama mendengarkan nanti paparan yang akan disampaikan, sama-sama menjaga diri, mari kita mengedukasi diri sendiri, mari kita mengedukasi keluarga terdekat kita, juga mengedukasi masyarakat sekitar. Ibu-ibu sekalian, kita juga punya peran sebagai Bayangkari, yaitu dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dengan adanya posyandu kita yang jumlahnya ratusan, 500 lebih se-Indonesia. Itu adalah peran kita dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, dalam meningkatkan peran kita di masyarakat. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat bahagia bisa berkumpul bersama tatap muka. Anggap saja ini kunjungan kerja virtual, Ibu-ibu ya. Mohon maaf saya sendiri belum sempat kunjungan kerja ke Banten. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan, ada umur panjang kita bisa bertemu. Tentu saja harapan saya ibu-ibu semua bisa menatap ke depan di masa pandemi ini sesulit apapun. Ibu mudah-mudahan bisa tetap sehat, bisa tetap mensupport suami. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol pencegahan COVID-19. Jangan lupa memakai masker seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Daerah tadi. Jangan lupa memakai masker. Hindari berkerumun, kegiatan Bayangkari dilakukan secara virtual saja, secara online. Koordinasi kegiatan juga memakai teknologi komunikasi WA sudah cukup. Kemudian jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Kepada ibu-ibu yang punya sekolah, mohon dikontrol. Kepada ibu ketua cabang, ketua PYKB cabang, mohon dikontrol untuk tidak memaksakan pembelajaran tatap muka. Kita ikuti aturan pemerintah. Saya berharap kita semua bisa sehat, bisa menjalankan peran-peran kita dengan baik sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai Bayangkari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan memberikan sambutannya pada webinar. Oh ya, terima kasih juga kepada MC Bu Retno Akbar. Terima kasih. Mohon izin sebelum memasuki acara selanjutnya, berkenan untuk sesi foto bersama dengan narasumber dan seluruh peserta webinar. Mohon untuk para peserta webinar menyiapkan diri di depan kamera masing-masing dan menyalakan videonya. Akan kami pandu pada hitungan ketiga, akan ada 2 kali sesi foto. Akan kami hitung, mohon izin Ibu, 1, 2, 3. Mohon izin, untuk sesi foto yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya, yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar pagi hari ini, pemaparan materi reproduksi sehat keluarga harmonis
yang akan disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini, Dr. Melty Elvina, Magister Kedokteran Spesialis Obstetri Ginekologi. Sekilas mengenai beliau, beliau merupakan istri dari AKBP Pria Premos SIK. Menyelesaikan sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung dan mengambil program S2 di Universitas Brawijaya dan memperoleh gelar spesialis obstetri ginekologi. Dan beliau juga merupakan kandidat dokter biologi konsentrasi nanobiologi dan merupakan postgraduate certified Islamic Medicine of Sport Center for Islamic Studies. Selain di bidang profesi, beliau juga sangat aktif dalam kegiatan organisasi. Di antaranya, beliau merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, DKI Jakarta, dan aktif dengan kegiatan organisasi internasional, yaitu International Islamic Medicine Foundation. Sungguh sangat menginspirasi kita pada pagi hari ini, di mana beliau sebagai bayangkari namun tetap aktif dalam berprofesi. Mari selanjutnya langsung kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Melty Elvina. Kepada dokter, kami silakan untuk melanjutkan untuk pemaparan materi pagi hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum, Ibu Fitri Idam Aziz. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Tutik Gatot Edi Pramono. Yang kami hormati Ibu Ketua Daerah Banten, Ibu Ufik Fiandar. Dan juga Ibu Wakil Ketua Daerah Banten, Ibu Pipit Wirdan Deni. Dan seluruh ibu-ibu di sini banyak ibu ketua daerah, kepada Ibu Dr. Niken, juga guru saya, dan juga para ibu-ibu PJU di Polda, di pengurus daerah Bayangkari Banten, dan panitia HKGB yang ke-68 di PD Banten, Bayangkari Banten. Mohon izin Ibu, di sini saya sebagai Bayangkari juga berprofesi sebagai dokter, bukan ingin mengajari, saya mohon izin hanya sharing sekedar ilmu yang saya pelajari selama ini, karena memang kita sebagai wanita, ketika sebuah negara itu besar, maka ibu sebagai tiang negara juga harus kuat. Dan kuat juga bisa kita terminologikan sebagai sehat, dan kita spesifik sebagai wanita memiliki sistem reproduksi yang kita harus kenali dan kita jaga sebaik-baiknya. Dalam seminar pagi ini, izinkan saya untuk share screen, karena dengan share screen kita dapat memudahkan kita memahami ilustrasi dari apa yang insya Allah saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan, Alhamdulillah diberikan kesehatan kepada kita semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan kemampuan untuk dapat memahami apa yang ingin saya sharing pada pagi hari ini. Baik, Ibu, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai di sini ya, sebagai bayangkari memahami fungsi reproduksi. Di sini saya coba share screen. Oke. Bisa terlihat di sini reproduksi sehat, keluarga harmonis. Dalam artian apa kita keluarga harmonis? Jadi kalau kita berbicara fenomena yang terjadi di Indonesia, di negeri tercinta, bahwa kita bisa melihat bahwa dari angka kejadian kontributor penyebab kematian di negeri ini, nomor 1 adalah penyakit 1 sampai 8 adalah penyakit yang bisa dikatakan non-communicable disease, penyakit yang merupakan degeneratif. Keadaan di mana sel tubuh kita tidak mampu beregenerasi. Karena seyogianya sebagai makhluk hidup, setiap sel kita harus mampu bersiklus, mampu menggantikan sel yang harusnya mati terprogram. Dan dapat juga bisa berganti. Nah, di sini nomor 1 penyakit stroke.
baik itu di rumah sakit maupun di rumah, kemudian penyakit jantung koroner, penyakit tuberkulosis, penyakit paru-paru kronis, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan juga penyakit kanker, tumor, penyakit hipertensi, dan yang terakhir kontributor kematian adalah penyakit dan karena kecelakaan lalu lintas. Disinilah kita mulai memahami fenomena bahwa penyakit degeneratif ini sebenarnya bisa dicegah. Dan di sini nomor 7 adalah penyakit kanker dan degeneratif disease dari reproduksi wanita maupun laki-laki. Dan kita di sini bagaimanapun kita berusaha jangan sampai kita sebagai ibu, sebagai bayangkari menjadi kontributor dari penyakit-penyakit degeneratif, khususnya penyakit reproduksi yang merupakan angka yang sangat tinggi saat ini. Dan di dunia juga kita baca dari fenomena dunia dari angka kejadian WHO merekapitulasi dari tahun 2008. Suatu studi yang prediktif dari tahun 2000 sampai 2030 sangat miris. Angka kejadian kematian di dunia pertama, di mana grafik hitam adalah penyakit kanker. Di mana tahun 2000 sampai 2030 penyakit ini mendominasi dan tidak pernah turun. Yang kemudian bergaris merah adalah penyakit jantung koroner dan kemudian penyakit cerebrovaskular atau stroke. Dan di negeri kita, Lembaga Pembiayaan Negeri ini BPJS merekap ada bahwa penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian dan penyebab angka kesakitan tertinggi di negeri ini. Dan inilah yang merupakan salah satu upaya kita kalau kita hendak sehat, ada baiknya kita mengenal diri kita. Dan di sini saya sharing bagaimana kita mengenal reproduksi kita sebagai wanita agar kita bisa mencapai kesehatan reproduksi yang baik. Sebagai seorang manusia, kita berciri-ciri pasti berketurunan, beregenerasi, bereproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah yang disebut dengan kesehatan reproduksi. Dan di sini meliputi banyak. Kalau di wanita kita melihat suatu siklus hidup seorang wanita. Dari mulai nomor 1, seorang wanita mengalami proses konsepsi, pembuahan, lalu hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian bayi menjadi fase anak-anak, balita, anak usia sekolah, remaja, usia subur, sampai usia manula. Beginilah siklus kesehatan reproduksi yang melingkupi dari usia baru lahir, bahkan janin sekalipun sampai nanti kita menjadi seorang wanita usia lanjut. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena bagaimanapun, sebagaimana Ibu Ketua Umum menyampaikan angka kematian ibu di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran, merupakan angka yang sebenarnya terlalu cukup tinggi karena setiap tahun belum terjadi penurunan. Jadi untuk itu kita sebagai wanita dan kita yang mengandung, kita harus paham bahwa ruang lingkup kesehatan reproduksi ini meliputi kesehatan bagi ibu dan anak, bagaimana kita paham bagaimana KB yang baik, bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi anak remaja kita, bagaimana kita bisa menangkal penyakit infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS, dan bagaimana kita jangan sampai mengalami komplikasi dari aborsi atau keguguran, juga kesehatan reproduksi pada usia lanjut dan termasuk infertilitas atau ketidaksuburan. Inilah ruang lingkup kesehatan reproduksi yang kita harus sama-sama ketahui. Karena kalau dengan begini kita paham, kita bisa mengetahuinya. Ya, mohon izin. Oh ya, dah. Baik, kemudian kita harus waspada menjaga kesehatan reproduksi wanita. Di sini saya ingin mengenalkan suatu pendekatan integratif medicine. Saat ini tahun 2015 berkembang suatu spesialisasi di bidang kedokteran, yaitu kedokteran integratif dan functional medicine. Jadi bukan hanya mengobati hanya jasmania saja. Di sini kita ingin, mohon izin, mohon terjeda dari host, mohon izin Ibu. Ini ada Ibu dari Halmahera, mohon bisa dikontrol dari host. Ya, baik. Di sini saya ingin mengatakan bahwa konsep integratif medicine meliputi fisik, jasmani kita, emosional kita, mental, sosial, dan spiritual.
Bagaimana nanti pendekatan kita menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya saya ingin mengatakan bahwa harus sehat hanya jasad saja atau jasmani. Namun banyak hal karena nanti akan berhubungan dengan suatu ilmu yang disebut dengan ilmu epigenetika yang akan bisa men-switch off dan men-switch on dari gen-gen yang akan berkontribusi terhadap manifestasi penyakit-penyakit tumor, kista, dan juga kanker pada reproduksi wanita. Kalau kita tafakur dari beberapa konsep-konsep kedokteran di zaman dulu, baik dari Islam sendiri, dalam Quran dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan tubuh kita seimbang. Dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6-8. Dan Hindu juga mengenal cakra, yang letaknya energinya ada di tengah tubuh, yang juga seimbang. Dan juga kita lihat bagaimana Buddha mengenal yin dan yang. Konsep-konsep keseimbangan ini sudah dikenal dari zaman kedokteran di masa lalu, yang barangkali di kedokteran konvensional saat ini sudah mulai tidak diingat kembali. Jadi untuk itulah kita harus paham bagaimana konsep seimbang dan harmonis. Lalu bagaimana kalau tidak terjadi ketidakseimbangan? Jadi sama-sama kita melihat kulit kita. Ternyata dari suatu studi epigenetika yang saya pelajari saat ini, sel kulit ini setiap 3 minggu sekali dia mati terprogram. Jadi kalau ada yang mengenal dia sebagai sel kulit mati atau daki, seyogianya adalah sel kulit kita yang harus mati terprogram, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sudah ada harus sel yang progenitor sel harus tumbuh kembali, regeneratif kembali, untuk menjadikan tumbuh sel yang baru. Kalau tidak ada konsep keseimbangan, maka terjadilah sel kulit yang bertumpuk seperti manusia akar. Barangkali kita akan punya bulu mata yang sangat panjang, yang akan punya begitu banyak sel-sel tubuh yang sangat tidak beraturan. Untuk itulah konsep keseimbangan terjadi karena kita mengetahui kalau kita donor darah, di PMI mengatakan bahwa setiap 3 bulan kita melakukan donor darah. Karena demikianlah sel-sel sumsum tulang bone marrow kita menghasilkan sel-sel dalam proses hematopoiesis, pembentukan sel darah baru setiap 3 bulan sekali. Kemudian sel tulang setiap 60 hari sekali, sel telur setiap 28 hari sekali, sel syaraf yang agak lama setiap setahun sekali, dan juga sel-sel sel-sel tubuh yang lain punya waktu yang disebut apoptosis atau mati terprogram dan harus tumbuh kembali. Nah, karena kurang ilmunya yang memandang secara integratif ini, sehingga manusia menderita penyakit gagal regenerasi yang disebut penyakit degeneratif. Artinya degeneratif adalah penyakit ketidakmampuan sel tubuh kita yang berjumlah hampir 100 triliun jumlahnya tidak mampu tumbuh, sehingga dikategorikan degeneratif. Dan inilah penyakit yang membuat 9 tadi terjadi di negeri ini dan bahkan di dunia, karena sel tubuh tidak mampu. Konsep seperti kanker dan tumor dan benjolan adalah sepertinya kita tidak mengetahui bahwa mereka bergerombol karena protes, mereka tidak diberikan haknya. Sebagaimana sebuah perusahaan, pabrik yang tidak memberi gaji kepada pegawai, maka mereka mendemonstrasi dan bergerombol. Sebagaimana analogi kanker dan tumor seperti demikian adanya. Proses kegagalan sel untuk mampu beregenerasi. Apa yang mempengaruhinya? Yang kita harus waspadai dari kedokteran integratif, pertama adalah makanan, kedua minuman, kemudian personal care product, jadi toiletries, body care product, kosmetik, kemudian terjadinya dysbiosis gut, gut adalah saluran cerna, bagaimana jasad renik atau kuman-kuman baik di saluran cerna kita musnah, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Kemudian kita menggunakan wadah berbahan plastik yang mengandung bisphenol A yang luar biasa, ini merupakan bahan-bahan karsinogenik. Kemudian heavy metal, logam-logam berat yang terpapar dari pestisida, dari sayur buah yang tampaknya mungkin segar, namun terpapar dari zat-zat yang sifatnya toksik, baik itu logam berat maupun chemical agent yang toksik seperti organofosfat, yang kadangkala kita tidak tahu bahwa Pak Tani menyiramkan pestisida dan kita tidak mengolahnya, mencucinya dengan baik. Kemudian body fat di sini adalah indeks massa tubuh yang berkategori rasionya di atas normal, baik itu overweight maupun obesitas. Kemudian penggunaan hormon replacement terapi. Bagi yang manula barangkali ingin tetap punya hormon, terapi sulih hormon yang tidak terkontrol, ini merupakan hormon-hormon rekombinan yang berdampak kepada degeneratif sel. Kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan karena chronic stress.
Kronik stres adalah suatu keadaan stres sebenarnya adalah sesuatu yang fisiologis. Karena Tuhan memberikan atribut dari otak dan kelenjar adrenal agar manusia bisa fight and flight. Kalau kita tidak punya suatu hormon adrenal atau kortisol, kita tidak akan waspada. Barangkali kita akan berfoto selfie di atas bubungan atap karena tidak punya hormon takut. Namun kadangkala hormon stres ini berlebihan. Kalau kita tidak bisa manajemen stres yang baik, maka hormon stres mendominasi akan membuat terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah dan maka semua yang kita asup tidak sampai bersirkulasi karena dampak dari tingginya adrenalin pada pembuluh darah, terjadi pengecilan dari pembuluh darah. Jadi inilah hal-hal yang harus kita waspadai, 9 faktor yang juga berdampak di sini di organ reproduksi wanita. Kenapa demikian? Karena sebenarnya seorang manusia, seorang anak manusia berjenis kelamin wanita, sejak berada dalam kandungan ibu kita sudah dibekali dengan suatu innate immunity, kekebalan bawaan sistem imunitas yang sudah dimiliki seorang janin wanita, kemudian terlahir, diberikan ASI oleh ibu, kita terus punya kekebalan bawaan. Nah, kekebalan bawaan ini ternyata dibantu oleh selain dari perangkat-perangkat sistem imun, juga dipengaruhi oleh jasa ternik yang disebut mikrobioma atau yang kita sebut sekarang bahasa awam probiotik. Jadi di sini kita harus paham, sel tubuh kita hampir 100 triliun, ternyata probiotik atau kuman baik di tubuh kita mencapai 10 kali lipat. 10 pangkat 14 yang ternyata mereka merupakan garda terdepan menjaga sistem kekebalan tubuh seorang manusia. Seperti di sini, di saluran kemaluan wanita, setiap port di-enter, baik pori-pori folikel rambut, hidung, mulut, saluran reproduksi dari mulai kemaluan, rahim, disinilah kita dihuni triliunan jumlah bakteri-bakteri baik. Mohon izin, host bisa dikembalikan kepada slide saya. Ini ada Ibu Enhani. Mohon izin. Ya, baik. Inilah yang harus kita ketahui bahwa kuman-kuman baik ini harus kita sistem imun ini harus kita ketahui. Jadi di sini flora normal vagina kita atau kemaluan kita ini ternyata Tuhan sudah memberikan keadaan yang memang sudah secocoknya mereka mempunyai pH kurang lebih 3,5 sampai 4,5. Di sini ada bakteri-bakteri utama berkoloni menjaga saluran reproduksi kita. Jadi kalau tubuh kita yang merupakan terdiri dari 10 pangkat 14 kuman baik itu musnah, maka kuman oportunis atau kuman yang sifatnya patogen mudah masuk. Ibarat analogi, sebuah kompleks jika security-nya kita berhentikan bekerja, maka orang asing akan mudah masuk. Demikian juga di kemaluan kita memiliki kuman baik disebut lactobacillus, Lactobacillus crispatus, asam laktat, bakteri-bakteri inilah yang akan membuat suatu innate immunity, kekebalan. Jadi kalau kita menderita penyakit di saluran kemaluan, misalnya infeksi keputihan, bukan berarti kita hanya memberikan antibiotik. Bagaimana kita mengembalikan kekebalan tubuh bawaan kita, menjaga kestabilan dari kuman baik, yaitu menjaga pH dari kemaluan kita tetap stabil 3,5 sampai 4,5. Jadi inilah yang harus diwaspadai. Kadangkala kita sebagai wanita kalau sedang mengalami siklus menstruasi, ada fase-fase yang merubah pH. Kemudian kehamilan juga demikian, karena kehamilan kita sering berkemih, maka akan terjadi lembab di saluran reproduksi luar kita, dan juga penggunaan KB hormonal juga merubah pH. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil dan penggunaan KB hormonal harus berhati-hati, harus tetap komitmen menjaga kuman-kuman baik di saluran reproduksi luar. Nanti akan saya sampaikan bagaimana menjaga garda terdepan sistem kekebalan tubuh ini di slide-slide selanjutnya. Jadi disinilah terjadi suatu sinergitas, harmonisasi, keseimbangan kuman-kuman baik ini di permukaan, vaginal, flora. Begitu banyak kuman-kuman baik yang mengaktifkan
suatu sistem imunitas kalau ada suatu kuman yang tidak baik yang berasal dari, maaf, misalnya anus untuk masuk ke kemaluan vagina, dia merupakan garda terdepan penghalaunya. Jadi ini. Nah, kalau penggunaan antibiotik yang berlama-lama, maka kita tahu definisi dari antibiotik, anti dari kuman. Jadi kalaupun kita menggunakannya untuk membunuh kuman yang patogen atau kuman infeksi, namun kita lupa ada kuman baik juga yang ikut mati terbunuh di sana karena penggunaan antibiotik yang berlama-lama dan berulang-ulang. Nah, keadaan vaginal dysbiosis inilah 70% dialami seorang wanita menjadi penyebab terjadinya infeksi saluran reproduksi wanita. Jadi kita tidak paham bahwa sebenarnya kita tidak mampu menjaga pH balance di sana sehingga imunitasnya drop. Dan terjadilah masuk dari port di enter tersebut kuman-kuman yang tidak baik atau patogen tadi. Dan inilah penyebabnya. Pertama, penyebab ketidakseimbangan dari penjaga kuman-kuman baik di saluran kemaluan luar adalah penggunaan treatment with antibiotics yang terlalu lama. Kemudian personal hygiene kita yang buruk. Kemudian kita terlalu dingin, mungkin tinggal di daerah yang bersalju, kita juga perubahan suhu. Kemudian disbakteriosis di saluran cerna. Ada hubungan antara salah makan dengan kuman-kuman baik di kemaluan luar. Ini hati-hati, nanti akan saya bahas. Kemudian adanya gangguan hormon karena kita mungkin tadi mensubstitusi dengan hormon-hormon suli hormon. Kemudian radang dari saluran organ reproduksi yang berkelanjutan yang tidak dikoreksi, yang tidak ditreatment. Stres yang berkepanjangan dan juga perubahan iklim. Ini merupakan faktor risiko terjadinya ketidakseimbangan tadi. Dan apa manifestasinya? Pertama, timbulnya gatal dan rasa panas di kemaluan luar. Kemudian penurunan dari libido, nyeri saat berhubungan intim. Kemudian adanya keputihan vaginal discharge ya, yang sangat berbau, gatal, makin lemahnya sistem kekebalan di daerah saluran reproduksi, dan kemudian keluarnya keputihan yang banyak menimbulkan fatigue, keletihan yang berkepanjangan. Jadi ternyata bagaimana menjaga keseimbangan tersebut? Karena kalau kita gagal menjaga keseimbangan, ini saya juga akan contohkan, muncullah bakteri yang tidak seyogianya ada di sana. Jamur, protozoa, bakteri Trichomonas vaginalis yang menimbulkan keputihan berwarna hijau, bakteri dan virus gampar menyusup menjadi intruder di sana, dan terutama pada wanita-wanita penderita diabetes mellitus juga mudah sekali untuk tertumbuhnya infeksi jamur. Inilah hati-hati. Kalaulah sudah lemah di saluran kemaluan kita, maka akan mudah sekali terjadi perubahan di sana. Nah, kemudian sebelum terjadi penyakit keganasan, ini yang terjadi. Saya perlihatkan bagaimana infeksi bakteri di serviks. Kalau ini dianggap tidak menjadi masalah, ini yang bahaya. Jadi seorang wanita, pedulilah jika ada keluar putih susu di kemaluannya, segeralah cari pertolongan untuk diobati. Karena sesungguhnya sudah terjadi ketidakseimbangan sistem imunitas di sana. Kemudian trichomoniasis biasanya warna hijau lendirnya, dan juga lesi diskrit, yaitu infeksi dari kandidosis atau jamur yang kita sering menderita gatal. Kenapa itu harus kita cegah dan harus diatasi? Karena ternyata di dunia penyakit keganasan itu 19% berasal dari penyakit kanker ginekologi. Ternyata infeksi yang berkepanjangan bisa menjadi pemicu terjadinya penyakit kanker. Baik itu penyakit kanker serviks, penyakit kanker endometrium atau dinding rahim, penyakit kanker ovarium atau indung telur, penyakit kanker vulva dan vagina. Dan luar biasanya sangat miris, Indonesia merupakan urutan pertama di dunia penderita kanker serviks. Dan setiap 2 menit di dunia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks, dan setiap 1 jam di negeri kita, ada 1 orang wanita yang meninggal karena kanker serviks. Disinilah saya sebagai dokter spesialis kandungan begitu miris menghadapinya di lapangan. Ya Allah, kalau memang begini kita harus bergerak di hulu. Jangan sampai sistem kekebalan di saluran reproduksi ini lemah karena kita tidak tahu menjaga keseimbangan konsep holistik atau integratif tadi. Jadi bagaimana kalau kita
sangat miris melihat penyakit fenomena ini. Karena setengah dari 490.000 wanita di dunia itu meninggal karena kanker serviks dan 80% terjadi di negara berkembang, termasuk negara kita, negara berkembang. Jadi kanker serviks diawali dengan virus yang masuk ke sana. Virus ini mudah masuk karena integriti dari mukosa saluran reproduksi kita lemah. Karena sudah tergerus mukosanya dari infeksi-infeksi sebelumnya yang berkepanjangan. Baik jamur, baik bakteri, inilah yang membuat virus itu mudah menyusup, terus masuk sampai ke DNA dari sel squamous dari serviks, dan membuat DNA dari serviks itu berubah. Pemicunya juga bisa karena rentannya adanya infeksi menular secara seksual. Bukan berarti bukan hanya kita saja yang setia dengan pasangan, barangkali personal hygiene yang buruk. Misalnya tadi, infeksi yang berkepanjangan tidak ditanggulangi, maka membuat sel mukosa dari sel-sel reproduksi kita akan lemah. Beranjak dari penyakit kanker, kita juga mengenal penyakit non-malignan atau penyakit tumor jinak. Kita menderita fenomena penyakit kista ovarium. Kista ovarium bukan hanya di wanita usia prareproduksi, saya di lapangan menemukan anak usia sekolah dasar juga sudah menderita penyakit kista ovarium. Dan hampir membuat faktor infertilitas atau ketidaksuburan. Kalau sudah kista menjangkit di indung telur, bagaimana mungkin sel telur seorang wanita bisa matang? Karena Tuhan sudah memberikan 2 juta sel telur cash ketika seorang janin berusia 20 minggu tidak bertambah, namun semakin berkurang dan habis ketika kita menopause. Jadi kalau seorang wanita tidak mengenal reproduksinya, maka dia akan merasa bahwa sel telurnya itu mungkin bisa bertambah. Padahal tidak. Mutlak ketika kita berusia 20 minggu, 2 juta butir, kemudian terlahir tinggal 300.000 butir. Ketika usia kita menarche haid tinggal 50.000 butir, dan seterusnya sampai usia menopause, habislah sel telur kita. Kalau sudah masa remaja menderita penyakit kista, bagaimanapun cadangan ovarium kita habis, rusak karena sel telur kita tertimbun. Contohnya ini penyakit kista coklat atau endometriosis atau adenomiosis. Penyakit ini sebenarnya adanya kelebihan salah satu hormon reproduksi yang nanti akan saya bahas. Kemudian gejala-gejalanya, jika ada seorang wanita yang sudah nyeri saat haid, kemudian merambat sampai ke saluran pembuangan air besar, nyeri daerah panggul, nyeri saat berhubungan seksual, ketika sedang haid, menstruasi tidak teratur, kemudian juga berhubungan ketika haid sangat sakit di saluran cerna, perut terasa penuh dan kram, dan sulit punya anak, segeralah mencari tahu penyebabnya. Selain itu, penyakit lain adalah penyakit PCOS, di mana sel telur itu gagal matang, sel telurnya kecil-kecil, mereka ini juga karena tubuh seorang wanita terganggu keseimbangan hormonnya. Hormon adalah suatu pembawa pesan second messenger atau messenger. Sebagaimana yang ingin saya sampaikan di sini, kalau masih awam tentang hormon, kita harus paham bahwa hormon sebenarnya dikeluarkan yang utama adalah dari otak seluruhnya. Kita mengenal otak kita ada suatu daerah yang disebut hipotalamus untuk hormon reproduksi. Di sanalah kita mengenal hormon gonadotrophic releasing hormone. Jadi kalau ada orang haid, bukan hanya semata-mata kita memperhatikan rahim dan telurnya. Perhatikan apakah ada gangguan di otaknya, apakah ada stres berkepanjangan. Karena disinilah pendekatan holistik bahwa ketika orang gangguan hormon bukan hanya ada di rahim dan indung telur, tapi barangkali ada hormon di pusatnya, di sentral yang terganggu. Barangkali bisa karena ada suatu tumor di prolaktinoma di otaknya, atau mungkin daerah hipotalamusnya terbentur. Ini juga berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Jadi penyakit PCOS, penyakit kista endometriosis merupakan penyakit-penyakit yang juga dikategorikan degeneratif yang sebenarnya bisa kita cegah. Untuk itulah WHO mulai mungkin mengintrospeksi diri kalau kemudian kita mengenal pengobatan sangat canggih yang merupakan berbasis regeneratif stem cell, robotik, ternyata tidak solutif untuk penyakit-penyakit degeneratif yang terus increase dari tahun 2000 sampai 2030. Angkanya sangat melonjak tinggi, membuat kita sekarang banyak sekali 7 miliar manusia di muka bumi menderita
10 besarnya penyakit degeneratif. Untuk itulah WHO menawarkan dari tahun 2014 dicanangkan pendekatan yang disebut tradisional komplementer alternatif medicine. Yang kita kenal di sini Ayurveda, ada di sini mungkin yoganya, Siddha medicine, akupuncture, di sini Islamic medicine, saya berkecimpung di Islamic medicine, di kedokteran Nabawiyah, kemudian traditional Chinese medicine, dan juga Iranian, Yunani, Korean, Afrikan. Dan ini merupakan payung legal karena WHO juga sudah memayungi bahwa pendekatan tradisional komplementer ini merupakan pendekatan yang lebih holistik dibanding hanya konvensional. Karena kalau kita hanya mengobati tubuh yang sudah sakit, itu sudah bergejala. Tapi akar penyebab penyakitnya kita harus lebih gali. Misalnya saya seorang dokter gigi, kalau ada orang yang sakit gigi lalu saya cabut, padahal dia punya habit yang jarang gosok gigi. Jadi seyogianya seorang tenaga kesehatan yang berpaham integratif, dia mencari hulunya, apa habit perilakunya di hulu sehingga timbul gejala. Jadi kalau hanya solusinya konvensional, penyakit kista, hari ini saya operasi kista sebelah kanan, tapi saya lupa mengedukasi pasien saya, maka bulan depan akan timbul kista sebelah kiri karena habitnya tidak bisa menyeimbangkan prinsip balance dan harmoni tadi. Jadi untuk itulah saya di sini ingin sharing kepada ibu, ibunda semuanya, bahwa ketika kita memandang sebuah gedung yang tinggi, itu semua dibangun dari sebulir pasir. Sesosok manusia sempurna juga dibangun dari triliunan jumlah sel tubuh kita. Saya di sini berkecimpung di nanobiologi. Saya mempelajari sel dibagi 1/1/miliar kali, memandangnya dengan mikroskop elektron. Ternyata sel-sel tubuh penyakit degeneratif karena sel-sel tubuh itu tidak diperlakukan apa yang dia inginkan. Inilah berkembang ilmu bioinformatik yang sekarang berkembang precision medicine. Saya bekerja dengan teknologi generasi revolusi 4.0 dan menggunakan software big data, bagaimana saya mempelajari genomik, bagaimana juga aspek klinis, bagaimana aspek-aspek itu diolah menjadi suatu konsep bioinformatika sehingga kita berbicara berbasis sel dan juga berbasis gen. Jadi sebuah sistem organ termasuk reproduksi itu dibangun oleh sebuah sel. Jadi tubuh kita yang sempurna dibangun oleh 100 triliun sel tubuh. Dan kita ditopang oleh 11 sistem tubuh yang saling berinteraksi. Kalau pendekatan konvensional, seorang manusia sakit kepala, pergi ke dokter syaraf, diberi dokter obat sakit kepala. Kemudian bersamaan juga dia menderita gangguan haid, pergi ke SPOG, diberikan hormon, tablet hormonal mengatur haid. Kemudian juga menderita ternyata gangguan yang sifatnya gangguan sakit gigi misalnya, pergi ke dokter gigi dengan obat analgetik anti nyeri. Yang ada pendekatan-pendekatan seperti reduksionis ini, kita hanya bisa minum obat dengan segenggam obat tersebut. Tapi kita lupa bahwa hulunya penyakit ini diawali dengan ketidakseimbangan dari sistem tubuh kita. Jadi pentingnya inilah kita pahami, kita mundur ke 1000 hari pertama kehidupan seorang sosok anak manusia. Sebagai dokter kandungan, saya selalu dari pemerintah mencanangkan 1000 hari pertama kehidupan, di mana 270 hari merupakan proses kehamilan dan 2 tahun adalah proses seorang anak manusia disusui oleh ibunya. Ternyata inilah untuk membangun generasi 1000 hari pertama kehidupan. Diteliti saat ini, terjadinya penyakit fenomena kanker payudara, tumor ovarium, itu adalah karena ada reseptor dari estrogen yang berlebih dibawa oleh seorang anak. Oleh karena ibunya saat periode kehamilan membentuk reseptor hormon yang berlebihan. Jadi sehingga kalau ada 2 anak manusia berjenis kelamin wanita, ada 1 orang yang membawa reseptor hormon estrogen yang berlebihan dari ibunya di masa lalu, dan ada yang tidak membawa reseptor estrogen yang berlebihan, begitu dia usia remaja diberi minum susu kedelai, yang satu bisa bermanifestasi menjadi kista ovarium, yang satu tidak. Perbedaannya di sini adalah karena adanya reseptor yang berlebih yang sudah dibawa jauh sebelum dia terlahir ke muka dunia karena proses kehamilan ibunya membuat proses epigenetika di sana. Jadi disinilah saya ingin sampaikan bahwa kita harus paham ketika suami dan seorang istri, sperma sebutir, telur sebutir, mereka membawa kromosom atau gen masing-masing, mereka menyatukan gen, kemudian mereka membelah.
Demikianlah ini seterusnya. Jadi yang dibagi adalah kromosom yang merupakan susunan dari gen, dan gen merupakan susunan DNA. DNA tubuh manusia dari DNA sel mata, DNA sel telur, DNA sel sperma, DNA sel paru, sel jantung, itu semuanya sama. Maha benar Allah ketika kita sudah mempunyai DNA yang sama, bahkan anak cucu kita juga memiliki DNA yang sama dengan orang tua. DNA adalah merupakan susunan asam amino, dan asam amino adalah sumbernya ada yang mutlak kita makan dari luar, dan juga ada sebagian yang disusun tubuh. Terjadinya kegagalan mengasup asam amino esensial tadilah yang membuat dari susunan DNA kita tidak tercukupi bahan bakunya. Jadi inilah periode-periode penting pada kehamilan. Misalnya reproduksi pada kehamilan awal. Seorang ibu hamil ketika 16 pekan pertama hamil tidak bisa mengatasi mual muntahnya. Apa yang terjadi? Asupan nutrisinya kurang, dan kemudian sel-sel endotel plasentanya terbentuk sangat sempit di sini. Bagaimanapun nutrisi yang dimakan dan sampai ke anaknya juga kurang. Inilah terjadi fenomena stunting. Jadi kalau ada ingin menyelesaikan masalah stunting, bukan hanya dokter anak, dokter obgyn di hulu sebelum makan prahamil. Masalah nutrisi, masalah gizi merupakan masalah yang paling krusial. Karena sesungguhnya bahan baku dari 100 triliun itu untuk bisa membelah adalah materi genetik DNA yang bahan bakunya adalah asam amino atau protein. Nah, protein itulah yang harus kita kenal hari ini. DNA kita merupakan susunan asam amino, dan inilah yang merupakan perintah dia untuk dapat membelah. Terjadinya kanker karena susunan dari DNA terjadi mutasi. Mutasi DNA adalah pemicu terjadinya kanker. Karena DNA tadi tidak bisa membelah atau bereplikasi, melakukan proses transkripsi dan translasi karena adanya mutasi faktor-faktor perancu, baik karena kurang nutrisi ataupun faktor-faktor zat toksik yang berasal dari luar. Jadi ketika Human Genome Project itu terjadi tahun 2001, sekarang kita mengenal nutrisi berdasarkan gen. Jadi bukan lagi nutrisi berdasarkan enak dimakan di lidah. Sesungguhnya lidah hanya 5 cm, namun sel tubuh kita setelah kerongkongan keseluruhnya, dia tidak lagi merasakan reseptor lidah mengecap rasa manis, asin, pahit, dan asam. Jadi yang kita harus perhatikan dan kita harus fokuskan bagaimana kita bisa makan, namun sesuai dengan gen yang ada di tubuh kita. Inilah konsep-konsep dasar yang harus kita pahami bagaimana kita menjaga kesehatan sel tubuh yang juga membangun sistem reproduksi kita. Jadi ini asam amino, jadi kita harus jadi sel kita tidak makan daging, ikan, sayur buah, tapi dia butuh nutrisi yang juga mengandung asam amino, vitamin mineral, enzim, dan juga lemak-lemak baik. Karena perlu diingat, asam amino merupakan suatu rantai yang gampang sekali terdenaturasi atau putus rantainya kalau kita mengolah masakan yang mengandung protein dipanaskan di atas suhu 60 derajat Celcius. Jadi kenapa kita kalau makan telur patah sapi sampai gosong, makan daging yang betul-betul sampai dimasak berlama-lama gitu ya, adalah hal-hal yang protein asam aminonya itu banyak yang rusak atau terdenaturasi. Kalaupun bisa ada yang regeneratif, gambar reversible, namun kalau kita mengolahnya sampai dibakar, sampai ada zat-zat arang yang berwarna hitam, itu malah mengandung zat nitrosamin, menjadi zat yang mengandung karsinogenik atau pemicu kanker. Dan enzim di sini, enzim merupakan suatu protein juga asam amino yang membangunnya. Dan ini juga dibantu dengan kuman-kuman baik di seluruh tubuh kita. Dan inilah yang harus kita ketahui, bahwa sel tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung rambut memerlukan asam amino yang berasal dari luar disebut esensial, ada 10 macam, dan juga mengandung non-esensial yang tubuh bisa membentuk sendiri. Dan ingat, inilah yang kalau dikatakan integrative medicine, tidak hanya not just the disease yang akan ditreatment, tapi seluruh tubuh ini kita harus ditreatment. Jadi makanlah yang dibutuhkan sel, bukan makan mengikuti hawa nafsu. Inilah bidang ilmu yang ingin saya sharing. Saya berkecimpung di bidang ilmu epigenetika. Bagaimana gen kita ini bisa dibuat suatu rencana pemodelan. Kalau kita bicara tentang gen, DNA, susunan DNA memang mutlak tidak bisa diintervensi. Namun ternyata epigenetika itu bisa kita intervensi. Dan ternyata
pola makan itu berhubungan. Misalnya begini, kita sebagai wanita itu bersiklus haid 28 hari sekali. Ketika seorang wanita haid hari pertama, itulah hormon dari otak yang dikenal GnRH dan juga FSH merangsang atau menyuruh sel telur kita, ayo sel telur, tolonglah kamu untuk mateng. Mulailah terjadi folikel primer, kemudian pada hari ke-14 mateng, berganti lagi, ayo LH, tolong matengkan telur, pecahkan telurnya agar bisa sel telur keluar. Kemudian sel telur ini menghasilkan hormon estrogen, menebalkan dinding rahim, dan juga setelah tidak ada dibuahi, dia luruh menjadi haid. Jadi seorang wanita haid adalah siklus hormon dalam tubuhnya seimbang. Ada suatu mekanisme memberi pesan dari otak sampai targetnya ovarium, dan ovarium memberikan feedback mekanisme ke otak kembali untuk mereka bergantian melakukan prosesnya. Nah, ternyata ada hormon perancu di sini. Pertama kita harus tahu bahwa hormon sterol atau hormon reproduksi dibangun dari lemak. Kita mengenal lemak ada 2 macam, barangkali mengenal kalau bahasa awamnya lemak baik, lemak tidak baik gitu. Lemak baik terdiri dari MUFA dan PUFA, monounsaturated fatty acid, itu berasal dari contohnya minyak zaitun, dari buah alpukat, dan PUFA berasal dari minyak omega 3, omega 6 dari ikan-ikanan. Dan hati-hati dengan lemak jahat yang disebut LDL, ini berasal dari lemak-lemak teroksidasi, dari makanan dengan goreng yang berulang-ulang. Nah, hati-hati kalau kita dominan mengandung lemak yang kurang baik, nanti bahan baku untuk dikonvertisasi menjadi hormon berasal dari lemak-lemak kolesterol yang tidak baik tadi. Inilah yang terjadi tadi penyakit seperti kista endometriosis. Di lapangan saya sebagai klinisi dokter kandungan, ketika saya mencoba anamnesis bertanya tentang riwayatnya. Ibu apa yang dimakan sebulan terakhir? Iya dok, saya sarapannya gorengan. Kemudian saya terus dok makan, saya nggak tahu kalau di restoran saya kayak di Jambi makan pempek, saya sore hari itu barangkali minyaknya sudah 20 kali goreng. Nah, kalau itu terus ditumpuk di badannya, maka dominanlah lemak yang tidak baik, dan inilah akan terjadi hormon yang tidak seimbang di sini. Ditambah lagi kalau kita punya reseptor hormon yang sudah terlalu banyak saat dalam kandungan ibu hamilnya tidak makan yang baik, maka si janin tadi juga membawa reseptor yang sangat banyak sehingga sangat menangkap estrogen yang berasal dari lemak buruk tadi. Jadi hati-hati juga di sini, apa yang kita makan berhubungan dengan otak kita. Ada gut-brain koneksi di sini, di mana ketika kita sudah menderita sakit lambung karena salah makan, maka berhubungan dengan sel syaraf yang berada di bawah saluran cerna, dan ini mengirimkan impuls rasa nyeri sampai ke dalam otak. Sehingga kalau ada orang yang salah makan, vertigo, orangnya migrain, orangnya sakit, gagal konsentrasi, karena apa yang dia makan salah. Inilah poros juga selain makanan, ada HPO aksis yang juga dipengaruhi oleh stres. Jadi hati-hati ketika kita stres, jangankan seorang wanita yang tidak hamil, apabila seorang wanita hamil dipicu stres dari emosional, maka berdampak kepada aktivasi kelenjar adrenal ya, mengeluarkan hormon kortisol yang bisa bermanifestasi membuat resistensi insulin, terjadinya penyakit resiko diabetes mellitus, dan juga di sini merupakan cikal bakal terjadinya congenital adrenal hiperplasia yang bisa juga memicu nanti anaknya lahir punya kecenderungan ke arah lesbian, transgender, LGBT. Jadi ada faktor-faktor secara epigenetika yang luar biasa terjadi saat seorang wanita itu mengandung. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana faktor hormon steroid tadi yang tidak seimbang, kemudian terjadinya peradangan yang kronis di tubuh yang tidak tertanggulangi, stres berkepanjangan, baik itu paparan stres fisik maupun stres sosial atau stres psikologis, obat-obatan yang terus kita minum tadi dengan berbagai macam gejala, gangguan metabolisme, dan hal-hal inilah yang kemudian memicu gangguan dari ketidakseimbangan. Jadi hati-hati, stres pada ibu, baik itu depresi, cemas, tidak bisa istirahat, worry yang berlebihan, ini ternyata diteliti saat ini secara evidence based
berdampak kepada generasi di masa depan menderita penyakit-penyakit degeneratif. Jadi betapa pentingnya seorang wanita yang hamil paham benar apa yang harus dia lakukan saat hamil. Karena ketika hamil tidak sehat, ketidakseimbangan terjadi di tubuhnya, maka bermanifestasilah penyakit-penyakit degeneratif kepada keturunannya. Inilah faktor epigenetika. Dan di sini satu riset tahun 2014 di Swedia, jangankan faktor makanan, faktor stres dari seorang ayah tikus. Tikus inilah satu eksperimental, bagaimana seekor tikus jantan dipapar dengan aroma wangi asedofinon dari apel, namun si tikus jantan didudukkan di kursi kejut listrik. Jadi setiap membawi wangi apel, si tikus jantan dikejut dengan setruman. Ternyata memori takutnya si tikus jantan terbawa sampai generasi keempat. Bukan hanya cucu, tapi cucunya tikus. Bahkan barangkali si tikus jantan yang sudah meninggal tidak pernah curhat kepada keturunannya. Penelitian selanjutnya di generasi keempat, ketika cicit dari tikus jantan tadi, baik laki-laki jantan atau betina, didekatkan dengan apel, mereka semuanya lari. Berarti ada yang diturunkan faktor resiko di orang tua, kakek buyut kita yang menderita penyakit stres bisa turun ke keturunannya. Inilah ilmu bagaimana kita harus sehat, bukan hanya faktor makanan melulu kita harus tahu. Bagaimana hubungannya selain itu dengan cuaca. Di sini saya mau katakan bahwa malam hari itu fitrahnya kita tidur, karena di Muslim sendiri Rasulullah bersabda, tidurlah setelah sholat Isya. Dan disinilah kita mengenal suatu hormon yang disebut melatonin. Hormon kita membuat tidur nyenyak dan mengaktifkan yang disebut adalah hormon growth hormone. Hormon growth hormone adalah hormon yang memicu tergantinya sel-sel yang harusnya mati terprogram untuk bisa tumbuh kembali sel baru. Jadi kalau ada malam hari yang masih bergadang, susah tidur, bagaimanapun sel tubuhnya yang harus tumbuh dengan fitrah kembali, sulit terjadi proses regeneratif. Yang ada bertumpuk-tumpuknya proses degeneratif. Belum lagi penyakit disease, ya, terinfeksi, kemudian toksik dari rokok, penggunaan narkoba, kurangnya berolahraga, kesehatan saluran cerna tidak mampu mempertahankan probiotik, penggunaan obat-obatan jangka panjang, ya. Bagaimanapun orang yang antisosial pasti sangat depresi karena tidak punya teman. Jadi inilah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi gen kita ternyata. Mempengaruhi kelemahan sel tubuh kita menjadi degeneratif. Inilah penyebabnya dari kakek nenek, dari orang tua membawa sebab akibat epigenetika kepada keturunannya. Jadi waspadailah dari mulai kita hamil, bagaimanapun ketika ibu hamil itu hamil, dia akan membawa dampak yang luar biasa kepada generasi yang akan dilahirkan. Jadi bagaimana dok, kalau begitu cara hidup yang baik? Pasti akan bertanya, inilah solusinya. Hidup adalah bagaimana kita, apa, kapan, berapa banyak kita makan, kita tidur, kita beraktivitas sehari-harinya. Jadi bukan hanya melulu makan sehat, bagaimana kita tidur, bagaimana kita beraktivitas, bahkan seberapa banyak dan seberapa sering. Inilah yang harus disampaikan. Dan ada faktor yang juga harus diwaspadai. Fisik kita ini harus kita ingat, apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita balur merupakan faktor-faktor eksternal yang akan membuat tubuh kita itu sehat atau sakit. Dimulai dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Jadi disinilah kita lihat, kalau lihat ilustrasi sebelah kiri, begitu produk makanan alami terhampar di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan mega biodiversity terbesar di dunia, nomor 2 setelah Brazil. Begitu mudah kita membuat KRPL, menanamnya tanpa paparan pestisida yang sangat toksik. Kita mau pilih yang mana di sini? Karena dalam Islam sendiri dikatakan tidak ada yang lebih buruk dari wadah seorang kantung anak Adam selain perutnya. Hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam perut. Kemudian hati-hati apa yang kita pakai, kita balur sebagai kosmetik. Jangan sampai kita memakai kosmetik yang mengandung paraben, mengandung SLS, sikat gigi dengan busa yang berlimpah, harus hati-hati. Petalat, oksibenzon, aluminium, triklosan, bahkan hidrokoinon. Inilah pemicu penyakit-penyakit autoimun, penyakit kemandulan, cacat lahir, penyakit kanker kulit, penyakit liver, gagal liver dan gagal ginjal. Gangguan hormon juga berhubungan dengan paparan misalnya paraben. Tidak sadar bahwa penyakit gangguan hormon juga terpapar dari kosmetik yang mengandung paraben.
Kemudian kanker payudara, penyakit tiroid. Harus hati-hati saat ini kalau ditanya autoimun, tanya apa yang dia pakai sebagai kosmetik sehari-hari. Belum lagi kita hidup di dalam zaman industri, polusi udara, air, dan tanah. Ini juga kita harus sama-sama waspadai. Jadi bagaimanapun kita harus meninggalkan produk GMO, genetic modified organism. Jadi kalau kita beli buah, kalau sekarang mindset seorang ibu paling bangga kalau makan anggur tanpa biji, paling bangga kalau makan jeruk tanpa biji. Hati-hati ibu, karena disinilah terjadi suatu kapitalis industri dari makanan yang menumbuhkan tumbuhan tanpa biji. Jadi disinilah yang kita harus hadari bahwa GMO ini suatu yang dilarang sudah di Eropa dan di Amerika. Indonesia mudah-mudahan kalau kita beli jeruk kita harus lihat, jangan sampai mau lagi kalau kita sakit dikasih anggur tak berbiji atau semangka tak berbiji, karena barangkali ini merupakan produk GMO. Karena sesungguhnya sustainable di atas muka bumi, kalau tidak ada biji, dari mana kita hendak menanam tumbuhan? Jadi kita harus, kalau ada di tangan kita ada biji, kita harus bisa menanamnya kembali untuk membuat energi yang berkesinambungan di muka bumi. Harus hati-hati juga kalau kita konsumsi daging. Semoga kita waspada tentang provider ternak di negeri ini. Kalau kita pandang bagaimana kita makan daging, bayangkan penyakit autoimun, penyakit degeneratif. Kalau yang kita makan daging sapi yang berasal dari sapi yang diberi pakan ternak sangat padat dengan bahan-bahan chemical toksik, hati-hati, daging sapinya tidak sehat untuk kita makan. Tapi kalau kita kenal peternaknya benar-benar murni diberikan pakan rumput, maka sapi inilah yang layak untuk kita makan. Karena apa? Kalau kita salah, kita banyak sekali mungkin lebih mengutamakan makanan yang enak dilihat dan enak dimakan. Kita makan dari susunan lemak yang mengandung trans fat. Di sini barangkali anak-anak cucu kita sangat gemar makanan ini. Inilah hal-hal yang barangkali seorang ibu di rumah tidak mengawal anak-anaknya. Inilah pemicu terjadinya penyakit-penyakit degeneratif karena sel tubuhnya minta tolong, saya tidak butuh makanan trans fat. Saya butuh lemak yang baik, karena dengan lemak yang baik saya mempertahankan lipid membran bilayer di permukaan seluruh sel tubuh kita. Kalau ini semua kaku, karena trans fat adalah lemak kaku dan lemak yang akan memicu terjadinya aterosklerosis. Kalau dia menumpuk di otak, menyumbat darah di pembuluh darah otak, menjadi stroke. Kalau di jantung menjadi jantung koroner, kalau di ginjal menjadi gagal ginjal. Dan hati-hati makan gula. Semakin manis gula, maka kita akan semakin adiktif kecanduan. Apalagi gula refinasi. Gula berasal dari tebu, warna tebu bukan putih. Adanya proses pemutihan dari tebu memerlukan proses yang menggunakan entalpi energi pemanasan suhu menjadi kristal 400 derajat Celcius. Pengolahan energi tinggi akan menguras energi tubuh kita untuk bisa memetabolisme dengan tinggi juga. Yang dikenal dengan indeks glikemi, yang kalau kita makan sangat manis, indeks glikeminya tinggi itu memicu hormon insulin keluar dari pankreas, lama-kelamaan pankreas letih, tidak mau lagi produksi insulin, dan kita menderita penyakit diabetes mellitus. Jadi kalau ditanya, dok baik mana makan jus atau makan buah? Lebih baik makan buah. Karena dengan makan buah, ada enzim di mulut yang mampu membantu pencernaan dan metabolisme. Sementara kalau dia halus, kita sudah melewati rongga mulut dengan mudahnya dan memicu indeks glikemik yang tinggi, memicu insulinnya resisten dan pankreasnya letih. Jadi hati-hati sekali, ini makanan yang banyak menghujami kita di negeri ini. Makanan franchise, cepat saji, tinggal pencet saja datang. Kita harus kawal anak-anak kita di rumah. Saya di sini yang bekerja di laboratorium juga di epigenetika, melihat fenomena penyakit karena sel-sel dan gen tadi mudah terjadi silent mutasi karena paparan dari makanan-makanan seperti ini. Karena integriti dari sel dari membrannya rusak karena trans fat yang lebih banyak dominan dikonsumsi. Waspadalah penggunaan obat yang berkepanjangan. Sebagai dokter spesialis obgyn, saya juga melakukan pembedahan. Memang benar, tidak bisa kita mengawal semua kuman-kuman pola di luar tubuh. Pemberian antibiotik tidaklah berlama-lama, tidak melebihi lebih dari 1 minggu atau 2 minggu. Penggunaan ketika sakit keputihan antibiotik, ini bukan hanya membunuh antibiotik, tapi membunuh kuman baik di seluruh permukaan tubuh kita. Dan membuat sistem daya tahan tubuh kita menjadi rendah.
hati-hati konsumsi camilan yang mengandung gula tinggi dan gula-gula refinasi, GMO, pestisida, dan juga stres berkepanjangan, minum yang tidak sehat, dan bahan-bahan gluten dari roti yang juga sangat-sangat iritatif kepada permukaan dari gut atau saluran cerna kita. Jadi stoplah menjadi konsumtif dengan instant food. Jangan sampai kita menjadi manusia juga di barcode dengan produk yang kita masukkan ke dalam tubuh semuanya instan dan produk industri. Dan kembalilah kepada produk alam. Di sini saya membaca suatu quote dari Thomas Alva Edison yang sebenarnya bukan di bidang kedokteran, penemu lampu. Thomas Alva Edison pernah berkata, "The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition." Dokter di masa depan tidak lagi mengobati orang manusia dengan obat, tapi bagaimana dia mengobati dan mencegah penyakit dengan makanan. Dan Bapak Kedokteran Dunia Hippocrates mengatakan, let food be the medicine, jadikanlah makanan sebagai obat. Karena apa? Ingat tadi 100 triliun sel tubuh kita butuh yang dia gunakan untuk membangun susunan gen tadi, bisa membelah dan beregenerasi. Mari sama-sama kita tafakur bahwa manusia hidup di biosfer, kita bergantung kepada atmosfer udara yang kita hirup, kita memijak bumi ini sebagai litosfer yang merupakan unsur hara itu banyak, dan juga butuh air dari hujan yang ditampung dari danau, dari sungai, dari laut. Inilah suatu ekosistem yang kita harus jaga juga harmonisasinya. Saya sebagai dokter ingin sekali bergerak di hulu, bagaimana mencerahkan banyak pasien, juga paham bahwa sebagai makhluk, dia mampu memakmurkan bumi. Di biosfer ini pandanglah tumbuhan. Tumbuhan inilah yang menghasilkan oksigen dengan bantuan curahan hujan dari langit, kemudian sinar matahari akan membantu proses fotosintesis. Luaran fotosintesis inilah yang menghasilkan oksigen yang kita hirup. Jika tidak ada tumbuhan, dari mana manusia bisa bernafas? Indonesia dikenal paru-paru dunianya Kalimantan yang banyak hutan lindung. Kalau dibalak hutannya, bagaimana anak cucu kita bisa bernafas? Saya sebagai dokter peduli dengan lingkungan, karena bagaimanapun unsur hara juga berasal dari tanah, dihirup, disedot oleh akar tanaman. Akar tanaman tumbuh daunnya, daun menampung cahaya matahari dan air, menghasilkan oksigen. Dan kalau manusia jauh dari makan tanaman, maka dia akan miskin dari unsur hara yang berasal dari tanah. Jadi sesungguhnya manusia itu terdiri dari unsur-unsur hara yang berasal dari tanah. Ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, yang kalau dari makanan kemasan dan diolah itu semua tidak terdapat. Jadi kita berasal dari tanah dalam kitab suci Al-Quran. Di sini ingin saya sampaikan, kalau manusia jarang sekali makan yang tumbuh dari tanah, bagaimanapun dia tidak akan mampu mencukupkan bahan baku sel tubuhnya sendiri. Jadi untuk itulah kita sama-sama merenung dari diri sendiri untuk mengobati reproduksi yang organ itu bukan berarti kita hanya independen memperhatikan organ reproduksi. Organ reproduksi itu susunan gennya sama dengan sel mata. Organ reproduksi itu sama dengan sel jantung. Jadi Tuhan itu Maha Rahman dan Rahim, tidak membuat kita pusing. Ini makan untuk kesehatan mata saya, ini makan untuk rahim saya. Tidak, makan apa saja jangan dikultus, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan susunan DNA kita yang seluruhnya adalah sama sebenarnya. Jadi kalau kita hari ini manusia, kita mandi, ada kulit yang terkelupas sebagai daki, masuk ke selokan air, kemudian masuk ke dalam tanah, tumbuh pohon pisang, kemudian menghasilkan pisang, pisangnya kita makan. Demikianlah siklus terjadi. Kita sesungguhnya jasad kita adalah fata morgana yang terus berganti. Riset mengatakan ada sekitar 50-70 miliar sel tubuh kita yang harus mati terprogram dan harus 50-70 miliar sel tubuh yang harus tumbuh secara normal. Sudahkah kita mencukupkan bahan bakunya? Jangan sampai kita kalah dengan kucing. Kucing kalau sedang flu, sedang sakit, dia mencari daun anting-anting. Ini foto dari Prof. Amzad, guru saya di IPB Bogor, bagaimana kucing-kucing beliau juga mencari tanaman ketika sakit, dan ini merupakan fenomena nyata di negeri ini. Jadi inilah yang perlu kita kenal, bahwa untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi, kita harus mengenal ada unsur makanan makronutrien dan mikronutrien. Jangan sampai kita kultus hanya makanan herbal saja. Tidak boleh. Harus juga mengasup yang namanya karbohidrat.
harus juga mengasup protein, lemak, air, dan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Vitamin ada vitamin A, B, C, vitamin B1, B2, B3, B4 sampai B9. B9 adalah asam folat dan B12, kemudian vitamin C, D, E, K. Ini yang harus diasup. Jadi bagaimanapun kalau kita punya guru di sini, barangkali ada Ibu Dokter Niken yang ahli gizi, guru saya bisa juga nanti sharing bagaimana kita bisa mengatur gizi seimbang, apa yang harus kita makan, dan insya Allah apa yang kita pilih adalah makanan yang tumbuh dari tanah dan disinari oleh matahari langsunglah yang terbaik. Jadi hati-hati, karena kalau kita lupa, kita hanya makan asam amino saja, kita lupa makan lemak, kita lupa makan protein, kita lupa makan vitamin, bagaimanapun sel tubuh kita, bahkan untuk membangun hormon estriol, membangun testosteron juga dibutuhkan begitu banyak lemak kolesterol yang baik di sini. Jadi kita harus cerdas bagaimana kita mengatur piring kita. Kalau kita susun piring kita seperti ini, inilah makanan yang sesehat-sehatnya. Dan ini sudah diteliti di Harvard, ada healthy eating plate di Harvard, bahwa bagaimanapun setengah dari piring kita harus terisi dengan sayur dan buah, bukan terisi setengahnya dengan nasi. Jadi inilah yang salah kaprah, yang salah implementasi. Barangkali kita bisa mensosialkan bagaimana Kementerian Kesehatan mengajarkan piring-piring sehat ini ke setiap keluarga di tanah air. Karena dengan sehatnya keluarga, ibu di dapur ya, jadinya ratu di dapur setiap ketahanan keluarga, paham begini mengatur menu untuk suami dan anak-anaknya, insya Allah sel tubuh suaminya, dirinya, anaknya juga mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya. Jadi mari kita sama-sama pandangin foto-foto ini. Sebenarnya mudah sekali kita memperoleh makanan-makanan seperti ini. Mudah kalau kita sarapan seperti ini. Pagi hari sarapan kurma, semangka, makan direbus-rebus, karena makanan direbus tidak sampai merusak kesusunan asam amino. Kita bisa mengatur pola-pola seperti ini. Kalaupun tidak setiap hari, barangkali kita bisa akhir pekan berkumpul bersama keluarga menata menu seperti ini. Jangan melulu kita makan junk food atau instant food. Karena itulah penumpuk terjadinya sel itu akan berontak lama-kelamaan karena tidak dicukupi kebutuhannya. Dan kita mengenal madu, dalam Islam mengenal madu sebagai syifa. Di dalam madu terdapat 20 asam amino. Kalau kita ini melihat sayur buah ini sangat repot membelinya, kenapa tidak budaya minum madu? Bahkan kita yang beragama muslim barangkali sudah ditentukan oleh Rasulullah untuk mengkonsumsi madu setiap hari. Dan ini juga mudah sekali dipandang di Indonesia. Kalau ada yang makan buah, pilihlah buah yang berkulit. Makan pisang, makan semangka berbiji, makan pepaya, makan nanas. Ini lebih sehat dibandingkan buah-buahan impor yang barangkali mengandung unsur-unsur pengawet yang begitu sangat merusak susunan DNA. Dan jangan lupakan, selain apa yang dimakan dan diminum, juga kita mencium aroma yang sehat, yang disebut aromaterapi. Karena ternyata penciuman panca indera ini berhubungan dengan relaksasi langsung ke sistem limbik emosional dalam otak. Sehingga aromaterapi dikenal, kalau kita mencium buah wangi aromaterapi pala, kita bisa jadi mengantuk, wangi lavender jadi relaksasi. Banyak ahli-ahli di bidang aromaterapi yang kita bisa terapkan. Ini berasal dari essence oil dari tumbuhan-tumbuhan asiri yang juga banyak sekali di Indonesia. Karena 60% bahan baku parfum di Perancis berasal dari Indonesia. Masya Allah. Kemudian untuk menjaga sehat, termasuk juga reproduksi kita agar terhindar dari penyakit kanker, agar terhindar dari penyakit tumor dan kista, sesungguhnya sel itu harus kita istirahatkan. Jadi dikenal fasting atau puasa. Di sini ada seorang profesor di Jepang mendapat hadiah Nobel, menemukan bahwa the best treatment in the world adalah fasting atau puasa. Jadi ternyata puasa itu berhubungan dengan apa? Ternyata sel lambung kita setiap 3 hari sekali mengalami regenerasi, harus berganti. Kalau orang yang jarang berpuasa, maka timbullah penyakit gastritis. Sel lambungnya tidak diberi kesempatan untuk beregenerasi. Sehingga dikenal kalau dalam Muslim, puasa Senin Kamis per 3 hari. Atau puasa Ayamul Bid selama 3 hari di pertengahan bulan Hijriah berpuasa. Kalaupun di agama Hindu ada puasa di tengah bulan, agama Nasrani, apapun mengenal namanya ritual puasa. Puasa adalah bagaimana sistem kekebalan tubuh, baik dalam darah sel darah putih maupun dalam kelenjar getah bening, itu ronda dari mulai ujung kaki dan ujung kepala. Ketika kita tidak makan, mereka akan menjadi sangat lahap sekali, melahap
sesuatu yang masuk yang tidak fitrah. Apakah itu lemak buruk, dia akan lahap. Apakah itu zat pestisida, dia akan lahap. Apakah itu kuman, termasuk barangkali corona, dia akan lahap. Bahkan beberapa treatment pendekatan yang kamu lakukan dengan Islamic medicine, dengan berpuasa, orang-orang yang menderita di sini corona bisa sembuh dengan waktu berbuka dan berpuasanya juga diatur menunya yang sehat. Jadi puasa ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk performance kembali. Bahkan jurnal kedokteran, intermittent fasting adalah suatu terapi untuk membuat penderita kanker menjadi lebih responsif untuk diterapi kemoterapi. Jadi inilah pendekatan integratif, saya tidak bicara tentang obat, tentang makanan saja, tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita dengan melakukan serangkaian pola hidup sehat yang terintegratif atau holistik. Dengan puasa kita juga proses detoksifikasi yang sangat baik. Karena ingat, sel-sel tubuh kita harus mati terprogram, bagaimanapun sel imun inilah yang memakan sel-sel tubuh yang sudah harusnya mati. Lihat betapa indahnya mereka berkeliling-berkeliling. Jadi inilah merupakan bagaimana tubuh kita membangun sendiri selama 365 hari dengan metode intermittent fasting yang di dunia Eropa dan Amerika sudah sangat sering kita dengar. Jadi penyakit degeneratif termasuk penyakit kanker, tumor, kista, apapun organnya adalah sebenarnya kegagalan sel tubuh untuk mampu berganti. Baik tidak mampu mati terprogram, baik untuk tumbuh pun dia tidak dapat menjadi sel yang sehat. Jadi itulah yang harus kita pahami, istirahatkanlah tubuh malam hari setelah Isya, tidurlah dengan matikan lampu. Dengan mematikan lampu, ada suatu hormon melatonin yang mengaktifkan growth hormone yang mengganti sel-sel yang sudah harusnya mati menjadi mudah untuk mati terprogram dan sel-sel yang harusnya tumbuh mudah untuk tumbuh kembali. Asal siang harinya kita mengasup apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dibalur dan apa yang dihirup, semua yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Jadi ini suatu seminar yang mungkin butuh seharian, kita harus mengenal jam piket organ tubuh. Kapan kita harus berkemih, kapan kita harus makan yang banyak, kapan harus tidur siang, kapan harus minum kopi. Ini merupakan irama jam biologis yang juga ada mata kuliahnya sendiri adalah kronobiologis. Kalau kita memahami diri kita, sesungguhnya kita akan berkata, Masya Allah, tubuh kita yang sangat ribet ini sudah diatur maha sempurnanya oleh Allah. Jadi tinggal lagi kita memahami bagaimana menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mampu memahami jam biologis tubuh, inilah yang terjadi. Penyakit attention deficit hyperactive disorder pada anak-anak. Anak nggak tahu tidurnya kapan, bangunnya kapan, makannya salah, menjadi hiperaktif. Terjadilah asma, penyakit kegemukan pada anak-anak, penyakit gangguan haid, penyakit kegagalan untuk konsepsi atau hamil, mual muntah dalam hamil yang berlebihan, keguguran berulang, postpartum depresi, obesitas, diabetes, penyakit gagal ginjal, penyakit sendi, radang sendi, penyakit stroke, penyakit kanker luar biasa. Hanya gara-gara kita tidak memahami jam piket organ tubuh kita. Misalnya malam bergadang, habis subuh dia tidur, tidak berjemur. Inilah jam-jam biologis yang ditabrak karena manusia kurang ilmu untuk menjaga harmoni dan menjaga balance dalam tubuhnya. Ini yang mau saya sampaikan tadi mengapa perempuan sering keputihan. Kita harus tahu bahwa 10 pangkat 14 bakteri, jamur, dan virus virom ini adalah suatu jasa ternik baik. Jadi kalau di mapping, ini salah satu textbook, bahwa sel tubuh kita yang berwarna hijau sekitar 100 triliun, tapi bakteri baiknya sampai mencapai 10 pangkat 14, yang diperoleh dari sejak kita lahir, disusui, dari pola makan, dan dari lingkungan. Kalau 60% sampai bahkan sekarang 70% ini bakteri baiknya musnah, maka sistem kekebalan kita menjadi autoimmunity. Kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri karena kuman baik kita menjadi drop jumlahnya. Sehingga dokter-dokter di bagian autoimun memberikan suplementasi probiotik sampai miliaran unit. Padahal tahukah kita untuk menjaga harmonisasi keseimbangan kuman baik, kita hanya cukup makan sayur, buah, dan biji saja. Karena itulah yang disebut prebiotik. Kalau kita beri prebiotik, kenapa konsepnya demikian? Semua namanya kuman, jasad renik sebenarnya tempat mereka dalam tanah. Dalam tanah, dalam mereka prosesnya dekomposer, mengurai. Jadi kalau kita beri makanan yang berasal dari tanah, mereka sangat berbahagia. Dan mereka akan menjadi berkembang biak dengan baik dalam saluran cerna kita, dan dialah yang akan membantu
pertahanan dari sistem imunitas bawaan tubuh kita. Jadi kalau dikenal sekarang makan sayur, buah, dan biji, pagi hari bangun tidur, bukan langsung makan nasi goreng, bukan langsung makan roti, kita makan prebiotik, karena inilah bahan baku, kita memberi makan probiotik dan juga membantu membentuk enzim-enzim dari pencernaan makanan kita nanti siang hari insya Allah. Jadi kalau ada yang mengenal yogurt, minum kefir, makan kimchi, barangkali kombucha, inilah makanan-makanan sehat yang harus dikonsumsi setiap pagi. Atau kalau yang tradisional, tape ubi, itu silahkan. Ini akan membantu kesehatan saluran cerna kita dan membantu terpeliharanya kuman baik yang harus ada 10 pangkat 14, 1000 triliun ada dalam tubuh kita. Inilah prinsip bagaimana probiotik memakan prebiotik. Kuman baik kita yang bersahabat di tubuh kita sebagai mikrosistem di tubuh yang sangat harmonis, kita peliharalah keberadaan mereka untuk menguatkan imunitas kita dengan prebiotik atau sayur, buah, dan biji atau yang dikatakan resistant starch, serat-serat. Jadi kalau makan jus jangan dibuang seratnya, diminum. Karena dengan kita makan serat, itulah sesungguhnya prebiotik yang juga sebagai bahan makan dari probiotik di saluran cerna kita. Anak-anak gampang flu, gampang demam, sebenarnya ibunya lupa memberikan serat pada anaknya. Hanya diberikan roti saja, camilan saja, sehingga sistem kekebalan tubuhnya juga drop. Barangkali kita bisa membuatnya sendiri di sini dengan kelas-kelas khusus insya Allah di Bayangkari, bagaimana setiap rumah tangga mengenal bagaimana menyiapkan makanan probiotik yang sehat untuk membuat mengenhance atau mensupport daya tahan tubuh baik suami dan anak-anaknya. Dan juga perempuan ketika daya tahan tubuh dengan kuman baiknya banyak, maka saluran kemaluan luarnya mempunyai garda pertahanan yang baik sekali. Dan hampir dipastikan orang-orang yang di bawah riset yang pernah saya ikutkan dalam responden subjek penelitian saya, jarang sekali menderita keputihan dengan budaya sarapan pagi, makan sayur, buah, biji, dan probiotik. Karena ingat ketika usus kita menderita leaky gut, maka akan berkoneksi dengan otak, dan otak kita merupakan sentral dari 11 sistem organ tubuh. Kalau otak kita sudah tidak sinkron, bagaimanapun 11 sistem tubuh juga terganggu balance dan harmoninya. Jadi luar biasa sekali, kalau orang pagi-pagi sudah makan nasi goreng, maka terjadilah di sini penggerusan dari integrity gut-nya. Kemudian mereka makan lagi siang dengan nasi padang, bukan saya a priori dengan makanan-makanan begitu, tapi kalau menjadi habit setiap hari, maka ini akan memapar, akan terjadi leaky. Celah yang sangat jarang junction ini akan membuat nyeri di sini karena ada neuron-neuron yang akan membuat impuls nyeri. Inilah terjadi cikal bakal gastritis dari nutrisi yang akan dibutuhkan oleh seluruh sel tubuhnya. Jangan lupakan olahraga. Ternyata otak kita yang barangkali stres, kita dengan olahraga, di sini dianjurkan jogging, berenang, dan bersepeda, ternyata memicu hormon kebahagiaan di otak. Ini riset sudah dibuktikan, orang yang rajin berolahraga, maka hormon kebahagiaannya berlimpah ruah, baik dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Jadi menjadi orang yang selalu bahagia. Jadi bagaimanapun, di sini saya sebagai dokter yang berpaham integratif ingin menghimbau bagaimana body, mind, soul, and spirit ini bisa menghasilkan hormon kebahagiaan, bagaimana otak sebagai sentral sistem tubuh menjadi sistem komando yang harmonis membuat sistem tubuh kita berjalan secara seimbang. Jadi di sini bagaimana serotonin memperbaiki mood, juga mengontrol nafsu makan, bagaimana hormon juga menghilangkan stres, ketidaknyamanan, mencegah kita cemas, bagaimana dopamin itu membuat kita merasa nyaman, menjadi aktif untuk terus mencapai tujuan hidup yang hakiki. Bagaimana oksitosin juga, ini bukan hanya hormon menyusui, tapi deep love hormon, bagaimana seorang ibu menyusui anaknya, mentransfer hormon kebahagiaan kepada bayinya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang lalai, tidak menyusui bayi sampai 2 tahun, inilah terjadi anak-anak yang gaduh gelisah. Anak-anak yang sangat hiperaktif, karena barangkali hormon oksitosin tidak tertransfer, hormon kasih sayang tidak tertransfer dari seorang ibu kepada janinnya atau kepada bayinya. Jadilah manusia yang berbahagia, dengan demikian menjadi orang yang selalu menata hati menjadi hati yang tenang. Jadi hidup bahagia dengan menata pikiran, jasad atau jasmani dan spiritual kita agar menjadi ibu yang berkualitas, cerdas dalam intelektual, cerdas dalam fisik atau sehat fisiknya, cerdas dalam emosi menata manajemen stres dengan baik, dan cerdas atau takwa dengan spiritualitas yang baik.
Jadi disinilah saya ingin memberikan sharing bagaimana saya membuat orang lain dapat awareness dan alert terhadap dirinya untuk bisa self-care. Kalau seorang dokter hanya memberikan obat, tidak memberi motivasi bahwa ayo mengenal sel tubuhnya, agar tubuh itu dijaga secara holistik dengan cara mengetahui daily rhythm kehidupan sehari-hari, penganjuran olahraga, makan minum yang baik, membuat lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga biosfer yang benar-benar terjaga, tahu kapan tidur, kapan bangun, tidurlah setelah Isya, bangunlah sebelum subuh, berjemurlah di pagi hari, kemudian menjalin silaturahim yang baik, terus bagaimana kita punya waktu untuk terus dekat kepada Sang Maha Pencipta. Insya Allah dengan pendekatan integratif medicine, maka kita akan mencapai bukan hanya reproduksi sehat, tapi 11 sistem tubuh kita yang sehat, agar seorang ibu yang sehat, maka dapat menyiapkan rumah tangganya untuk sehat, baik suami dan anak-anaknya, dengan dimulai dengan self-awareness, mengenal bahwa dia mampu menyembuhkan dirinya dengan lifestyle yang baik. Baiklah, demikian sharing dari saya, Ibu. Semua yang sempurna dari Allah yang Maha Kuasa, semua kehilafan, kekurangan berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Meti Elvina untuk pemaparan materinya yang pastinya sangat menarik dan memancing para peserta webinar siang hari ini untuk banyak bertanya karena sangat penting dan sangat berkorelasi terhadap kehidupan kita sehari-hari, utamanya kaum wanita. Selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab. Di sini kita akan membagi menjadi 2 sesi. Masing-masing sesi akan kita buka 4 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Yang pertama dari pengurus daerah Bayangkari, Banten, mengenai apakah ada korelasi kadar kolesterol dan intake makanan yang kita makan sehari-hari terhadap ketidakseimbangan secara hormonal dan pengaruhnya terhadap reproduksi. Dan apakah ada pengaruhnya berat badan terhadap kadar kolesterol? Karena pada beberapa case, tidak semua orang dengan BMI yang overweight atau berat badan berlebih dengan kadar kolesterol yang tinggi juga. Ada yang mungkin BMI-nya kurang dari 20 atau 19, namun kadar kolesterolnya juga tinggi. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari Bayangkari Cabang Kota Tangerang. Di sini yang menarik mengenai kasus kewanitaan, yaitu penyebab dari erosi vagina pada wanita, karena ada beberapa kasus pada saat pelaksanaan IVA test ditemukan 50% erosi, dan apakah erosi ini termasuk normal, dan bagaimana cara mengurangi erosi, dan hubungan erosi apakah bisa menjadi faktor resiko terhadap terjadinya kanker, terutama kanker serviks. Pertanyaan berikutnya dari, kita menyeberang dulu agak jauh sedikit Ibu, ke Badung, Bali. Pertanyaan menarik berikutnya mengenai kelainan lagi. Apakah jika ada keluarga yang memiliki riwayat kanker menjadi faktor resiko untuk diturunkan kepada keturunannya? Berarti apakah termasuk penyakit keturunan, bisa beresiko menjadi penyakit keturunan, penyakit kanker ini? Dan bagaimana cara mengedukasi utamanya anak-anak remaja dalam menjaga kebersihan reproduksinya? Pertanyaan terakhir pada sesi pertama dari pengurus cabang Serang. Apabila sebelumnya mengalami pola haid yang normal, namun postpartum 6 bulan kurang lebih, belum menstruasi aminor, apakah ini normal walaupun kondisi tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun? Dan apakah ini merupakan suatu kelainan? Demikian dokter untuk 4 pertanyaan pada sesi pertama ini.
Baik, terima kasih. Bismillah. Saya coba jawab yang pertama tentang hormon dan lemak tadi, lemak tubuh. Jadi untuk mengetahui kadar harfiah yang kita ketahui secara definitif adalah memeriksakan dari darahnya. Di sini kita berpuasa sebelumnya, lalu diperiksalah parameter profil lipidnya. Jadi tadi yang sampai saya katakan bahwa kita harus paham bahwa lemak itu ada lemak yang kategorinya lemak baik dan ada lemak yang kurang baik. Walaupun lemak kurang baik bukan berarti nggak ada di dalam tubuh, tetap ada, namun rasionya harus dalam batas yang seimbang. Contohnya begini, kalau ada orang kurus, saya tidak bisa lihat dia ada lemaknya tinggi di lemak baik atau lemak jahat, ya diukur dari darahnya. Nah, kalau dia tinggi dari LDL-nya, tinggi trigliseridnya, pasti nanti tidak terjadi keseimbangan. Karena di sini pertama manifestasi penyakitnya kalau tinggi dari lemak kurang baik akan cenderung memicu aterosklerosis, adanya pengerasan atau rigiditas dari pembuluh darah di seluruh tubuh. Kalau pembuluh darahnya sudah keras, maka aliran darahnya akan kencang. Kalau ada penyumbatan atau plak, akan terjadi manifestasi iskemik. Kalau di jantung menjadi jantung koroner atau iskemik, di otak menjadi stroke infark, kalau di ginjal juga menjadi gagal ginjal barangkali. Jadi di sini apa hubungannya dengan hormon? Iya sekali. Kita juga harus tahu bahwa hormon ada berbagai macam. Kalau hormon tiroid dari amina, kalau hormon reproduksi golongan steroid ini berasal dari sterol, dari lemak. Jadi sangat berhubungan. Kalau ada orang yang kadar lemak yang tidak baiknya tinggi, maka inilah akan gampang sekali melalui proses aromatisasi, nama proses biokimia dalam proses hormonal atau biokimianya akan banyak menumpuk lemak. Ingatlah kita bahwa sistem keseimbangan tubuh hari pertama sampai hari ke-14, hormon FSH menimbulkan pematangan sel telur menghasilkan estrogen, kemudian berganti menghasilkan progesteron. Nah, kalau dari awal nanti estrogennya sudah tinggi sekali, bagaimanapun maka sel folikelnya akan menjadi besar sekali dan timbullah kista. Kalau sel folikelnya ini terus ramai-ramai tinggi estrogennya, maka akan membuat feedback yang tinggi lagi, membuat progesteron menimbulkan penebalan dinding rahim yang berkelanjutan, yang bermanifestasi terhadap gangguan haid yang panjang. Jadi bagaimana kalau begitu? Kita mengaturnya. Ayo kita ukur diri, periksalah kadar kolesterol kita secara berkala. Kalau sudah mulai ada pergeseran rasio yang tidak normal, segeralah kita ubah. Oh, barangkali selama sebulan ini saya memang banyak sekali makan lemak yang kurang baik. Dari mulai seafood, dari mulai minyak yang digoreng berulang-ulang, makanannya ditumis-tumis. Bulan depan saya mau makanan yang direbus lah, yang dikukus, yang dipepes. Jadi inilah prinsip keseimbangan. Bukan hanya seimbang hanya memilih makanan, tapi pengolahan makanan pun kita harus bisa menyeimbangkan. Demikian ya. Jadi sangat berhubungan hormon dengan kadar lemak, tapi untuk mengetahuinya bukan dari parameter BMI saja, tapi dari parameter kadar profil lipid yang kita periksa dari dalam darah kita. Karena sesungguhnya hormon dibangun bukan dari lemak tubuh saja di bawah kulit, tapi juga dari aliran kadar yang dibawa dalam serum darah kita. Demikian yang pertama. Yang kedua tentang erosi. Jadi erosi adalah suatu traumatik permukaan. Jangankan serviks. Kalau kita teliti barangkali orang yang belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, pasti mukosa mulut rahimnya mulus karena tidak ada yang tabrak-tabrak ke dalam. Tapi kalau kita sudah menikah, pasti kita mengalami traumatik yang berulang di sana. Sehingga kalau ada di sini yang menikah umur 15 tahun, itu sel mukosa serviknya sangat rentan dan sangat lunak. Mudah sekali dia tergores dan erosi. Nah, di sini erosi ini bagi yang sudah menikah bakal terjadi, tapi ingat prinsip keseimbangan. Saluran reproduksi kurang lebih setiap bulan harus mampu beregenerasi. Nah, jadi bagaimanapun cukupkan innate immunity kita dengan mencukupkan probiotik. Ingat, setiap port di enter, pintu gerbang lubang di tubuh kita, lubang hidung, lubang mulut, bahkan lubang pori-pori rambut dan kulit, sampai kemaluan, itu harus ada bakteri baik yang stabil ada di sana. Ingat, bakteri baik akan ada stabil di sana kalau kita rutinkan, dominankan sarapan pagi dengan makan sayur, buah, dan biji, agar flora normal vagina kita sebagai innate immunity garda terdepan performance, menghalau bakteri baik. Misalnya sudah
sudah erosi, tapi kita punya bakteri baik yang banyak di sana. Maka erosi atau pintu yang sudah terbuka tadi tidak mudah dimasuki kuman oportunis atau kuman patogen ke dalam dinding serviks. Jadi ini yang harus kita jaga. Bukan berarti kalau kita sudah erosi terus kita pasrah, terus makannya lebih banyak dominan makan olahan, ya pasti kuman baik di tubuh akan drop. Begitu datang kuman jalan-jalan dari anus, dari pupup ya, masuk ke lubang vagina, dia akan menjadi kuman yang infeksius di mukosa serviks. Lama-kelamaan, sistem kekebalan tubuh akan drop. Dan paling parah adalah ketika masuk virus di sana. Karena virus bukan hanya masuk ke permukaan sel tubuh, tapi virus itu masuk menyungsep sampai ke inti sel dan menyatu dan merubah susunan DNA kita. Kanker serviks terjadi karena ada virus DNA, virus yang masuk ke dalam DNA dari sel serviks. Jadi demikian tentang erosi, jagalah personal hygiene kita, menjaga pH yang stabil di sana, jangan buat dia lembab. Penggunaan panty liner tolong di stop. Kalau ada pakaian yang berlapis-lapis, misalnya berhijab, tolong di stop makanannya, pakaian yang berlapis-lapis. Kemudian malam hari, jagalah sirkulasi tetap lancar di saluran kemaluan luar. Bisa tidak menggunakan underwear, tidak mengapa. Karena kelembapan itu adalah terjadi kalau kita mengepit suatu area di tubuh sehingga terjadinya kelembapan yang berlebihan di sana. Demikian tentang erosi. Tentang kanker apakah turunan? Jadi kita bicara tentang epigenetik di sini. Ada pasang suami istri menikah melahirkan bayi kembar yang sangat identik. Secara DNA sangat identik susunan DNA-nya. Kemudian ini riset benar-benar terjadi. Kemudian orang tua berpisah, bercerai. Satu anak di bawah ayah, satu anak di bawah ibu. Ini berasal dari orang tua yang sama, DNA-nya juga sama. Namun ternyata environment dari kedua anak yang kembar identik berbeda. Sang ayah mengajak anaknya minum alkohol terus-terusan. Sang ibu sangat memanjakan anaknya untuk makan yang lezat-lezat, enak di mulut. Misalnya makan burger, makan pizza, makan kentang goreng. Sementara satunya lagi minum minuman, alkoholik, dan banyak merokok, begitu ya. Apa yang terjadi setelah berapa belas tahun? Manifestasi pada anak yang dibawa ayah karena paparan environment menjadi penyakit kanker. Kemudian anak yang dibawa ibu menjadi penderita penyakit obesitas jantung koroner atau stroke. Di sini apa yang terjadi? Hanya 5-10% dibawakan kepada keturunan, tapi manifestasi dari environment atau dari lifestyle yang kita jalankan. Jadi kalaupun terlahir misalnya dari orang tua diabetes, bukan semerta-merta kita akan menderita diabetes seperti ayah ibu kita. Kalau kita menjaga secara holistik aspek-aspek penjaga keseimbangan tadi, insya Allah tidak akan terbawa manifestasi penyakit yang sama dari orang tua. Tapi kalau reseptor sudah dibawakan, sama seperti orang penderita kanker payudara barangkali mempunyai suatu gen BRCA12 yang kalau nanti anaknya di masa remaja, ibunya lupa mengingatkan, nah tolong jangan makan lemak yang berlebihan, maka kalau anaknya patuh tidak manifestasi menderita kanker payudara. Tapi kalau tidak patuh, reseptor anaknya sudah banyak dibawakan dari orang tuanya. Kemudian anaknya habitnya pagi siang malam minum susu kedelai, makan cumi, udang, kepiting. Inilah yang manifestasi karena makanan tersebut tinggi estrogennya. Demikian tentang kanker dan turunan. Kemudian bagaimana menjaga remaja putri untuk bisa diedukasi bersih. Jadi ya perlu adanya suatu tuntunan atau contoh teladan dari ibunya. Bagaimana mengganti pakaian dalam sehabis berkemih harus rutin. Saya sebagai SPOG kepada pasien, ketika ibu hamil yang mengeluh sering berkemih, ibu tolong bawa pakaian dalam sebanyak selusin setiap hari. Karena kalau pagi sampai sore misalnya bekerja, setiap berkemih gantilah. Karena apa ibu? Di saluran kemaluan kita harus jaga pH-nya tetap stabil. Kalau ibu lembab selalu, maka akan ada datang jamur dan inilah yang akan melemahkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi memang selain kita mencontohkan secara teladan, kita juga nggak boleh menganjurkan sesuatu. Misalnya pakai panty liner, nak. Jangan lupa kita anjurkan, nak ganti selalu ya pakaian dalam. Inilah kita perlu turun kepada remaja-remaja putri karena mereka lah yang akan meneruskan generasi terlahir, generasi sehat di atas negeri ini. Baik, kemudian yang terakhir tentang, maaf boleh diulang kembali Dr. Retno, tadi lupa tercatat. Yang keempat. Yang keempat mengenai
pertanyaan yaitu bagaimana apabila postpartum 6 bulan belum juga menstruasi ibu. Sebelumnya dengan riwayat menstruasi normal, namun setelah partum 6 bulan menjadi tidak haid atau minor, apakah ini normal dan bagaimana untuk tata laksana selanjutnya? Baik. Baik, terima kasih Dr. Retno. Untuk ibu yang sudah postpartum 6 bulan tidak haid, tidak mengapa, asalkan ibu sedang menyusui Ananda. Karena seorang wanita habis bersalin, Allah Maha Rahman memberikan hormon prolaktin dari otak kita untuk membuat kelenjar susu kita mengeluarkan air susu. Jadi ada pergantian hormon estrogen dan progesteron tertekan dengan prolaktin karena kita menyusui Ananda kita. Jadi sama kalau ada anak gadis yang tinggi hormon prolaktinnya, yang sering sakit kepala, nggak haid selama setahun gitu ya. Jadi disinilah kalau orang postpartum tidak mengapa tidak haid selama setahun juga tidak apa-apa. Dikenal dengan metode aminorelaktasi. Namun tetap saja yang namanya kita subur, ya tetap dicek misalnya pakai OVU test, misalnya masih mau ber-KB ya. Kadang-kadang ada orang nggak haid berhubungan setelah 3 bulan terus hamil lagi ya, apalagi bekas operasi, beresiko sekali. Jadi ada baiknya juga memeriksakan hormon. Misalnya ke laboratorium atau beli alat OVU test, apakah mengalami ovulasi. Namun kalau tidak haid tidak mengapa. Insya Allah batasnya maksimal selama 1 tahun, karena 6 bulan, karena setelah 6 bulan anak sudah dikenalkan oleh MPASI. Jadi ASI kita tidak terus-terusan keluar sebagaimana kita memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan dengan demikian prolaktinnya sudah mulai menurun dan berganti kembali ke hormon haid yang normal. Demikian, Dok. Sangat mengesankan sekali, Dokter, untuk jawabannya pada sesi 1 ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu, di mana yang tadi pertama mengenai berat badan, hubungan berat badan terhadap kadar kolesterol, di mana dari penjelasan tidak berkorelasi lebih dari impact yang kita makan sehari-hari dan pengukuran profil lipid. Kemudian tetap selalu menjaga personal hygiene kita, terutama wanita, bila sering terutama terjadi kasus erosi, dan kondisi aminor pada ibu yang post melahirkan biasanya adalah normal. Kemudian kita berlanjut kepada sesi yang kedua. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu, bagus-bagus pertanyaannya dan beberapa bisa saling mewakili. Yang pertama di sini dari Bayangkari cabang Lebak, kembali lagi membahas kanker serviks. Apabila pasien pernah mengalami kanker serviks, apakah masih ada kemungkinan untuk mengalami kehamilan kembali? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bayangkari cabang Pandeglang mengenai bagaimana cara mengetahui dan screening atau pendeteksian gejala kanker serviks sejak dini. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga pada sesi kedua ini dari Bayangkari cabang Cilegon mengenai penggunaan KB. Bagaimana pengaruh penggunaan KB, terutama KB suntik per 3 bulan terhadap siklus menstruasi? Dan apa efek yang akan ditimbulkan dari penggunaan dari penggunaan KB suntik per 3 bulan ini terhadap resiko terjadinya penyakit lain, misalnya hipertensi, diabetes, maupun terjadi resiko kanker. Demikian dokter, beberapa pertanyaan di sesi kedua ini. Ya, baik, terima kasih Dr. Retno. Pertama, saya coba bahas tentang pasien yang pernah menderita kanker serviks. Bismillah. Ketika kanker serviks tadi pemicunya adalah virus HPV, kita baru punya di sini vaksinnya di dunia adalah antivirus atau vaksin HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Kita sudah cure penuh sembuh dengan barangkali dengan HPV DNA yang sudah diperiksa, misalnya HPV tipe 16 gitu ya, sudah dibersihkan, sudah diangkat, di kemoradiasi, sudah berakiterapi, bersih.
tidak ada lagi. Nah, kemungkinan menderita kanker serviks jangankan ibu yang sudah menderita, kita yang belum juga masih bisa. Karena HPV ternyata sekarang sudah bermutasi menjadi HPV tipe 73, tipe 195, tipe-tipe yang tidak ada vaksinnya. Jadi saya sebagai SPOG suka mengatakan, ibu, walaupun ibu divaksin dengan tipe 4 virus ini, ibu masih bisa berisiko menderita kanker serviks. Jadi untuk ibu yang sudah pernah kanker serviks dan sembuh, alhamdulillah, misalnya pun terkena lagi, sama saja. Kita yang tidak pernah pun bisa saja. Yang paling utama bukan takut dengan virusnya, tapi bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita, sistem imun kita tadi, ingat, menjaga kebersihan pertama, menjaga keseimbangan kuman-kuman baik dalam saluran reproduksi dan saluran cerna tadi. Yang ketiga, deteksilah secara dini, baik deteksi primer dan sekunder. Pertama, kalau primer adalah bagaimana kita melakukan IVA test rutin berkala setiap 6 bulan atau setahun ya. Karena dilihat erosi di sana, karena kalau ada erosi, misalnya kita bisa sarankan, Bu, berhubungan pakai kondom dulu ya. Bu, tolong bersih-bersih, pakaian dalamnya jangan sampai lembab, jangan menambah lagi kuman-kuman di sana gitu. Kemudian lakukan pap smear. Pap smear ini bisa dilakukan pakai pap smear konvensional, bisa dengan liquid base. Kita sekalian melihat apakah ada HPV DNA dari cairan lendir serviks di sana. Lakukanlah. Cara screening kanker serviks gejalanya adalah kalau kita sudah menderita keputihan. Kalau habis haid, normalnya itu ibu adalah lendir serviks kita itu minimal sekali. Jadi kalau ada yang habis haid banyak sekali keputihan, ada sesuatu di sini. Silahkan langsung ke bidan atau ke dokter kandungan untuk dilihat secara inspekulo apakah ada erosi di sana untuk segera lakukan tata laksana, pemberian probiotika, saran terhadap personal hygiene yang baik. Jadi gejalanya seperti itu. Tapi kalau sudah bergejala berhubungan berdarah, tidak lagi haid, ini sudah bermanifestasi, sudah agak lanjut. Jangan sampai terjadi demikian. Patokannya adalah keputihan yang tidak wajar pada selesai periode haid. Tapi kalau sudah haid hari ke-14 ke atas, ada keputihan lendir, masih dianggap wajar, karena memang demikian. Ketika hari ke-14 ke atas, hormon progesteron yang dominan, maka lendir serviks dan dinding rahim kita menebal, wajar kalau lendirnya agak banyak. Demikian. Tentang cara screening, bagaimana kita harus waspada terhadap gejala erosi serviks yang kronis. Kemudian tentang KB suntik. KB suntik, ya KB hormonal, itu ada 3 macam, baik yang disuntik per 3 bulan yang isinya hanya progesteron saja, dan ada KB yang disuntik tiap bulan, kombinasi estrogen dan progesteron. Kemudian pil juga demikian, pil KB yang mengandung pil oral kombinasi, dengan beberapa siklus, ada yang trisiklik, ada yang double siklik, dan juga ada hormon implan yang ditanam di bawah permukaan subkutis dari lengan. Jadi, kalau namanya hormon, semua hormon ini adalah hormon-hormon rekombinan. Ini adalah hormon yang dibuat dari hormon dari sapi tentunya. Jadi tidak fitrah, merupakan hormon berasal dari tubuh kita. Kalau saya sebagai SPOG memang saya menganjurkan KB yang barier atau pantang berkala atau IUD atau kondom. Karena apa, Bunda? Kalau kita menggunakan hormon-hormon dari luar, pertama, sudahkah kita tahu bahwa komplikasi atau efek sampingnya? Contoh, kita ini wanita butuh hormon estrogen. Kalau kita KB suntik hanya progesteron, maka estrogen kita akan drop. Kalau penggunaannya sampai 2 tahun, apa yang ditakutkan kalau estrogennya rendah? Pertama, rigiditas dari pembuluh darah kita kaku, memicu terjadinya risiko penyakit jantung pada wanita. Yang kedua adalah adanya risiko osteoporosis. Jadi ibu-ibu yang KB suntik 3 bulan pasti pada usia 40 menderita osteopeni. Kalau di bone marrow, di BMD tulang densitasnya mungkin bisa berada di bawah rata-rata normal. Jadi sebagai seorang dokter kandungan tidak boleh menganjurkan penggunaan KB hormonan lebih dari 2 tahun. Harus di-switch dengan metode-metode lain. Belum lagi tadi kalau hanya progesteron saja, estrogen, kita kalau estrogen turun, kita seperti orang pramenopause. Kita akan emosional, mulai sensitif perasaannya, mulai payah tidur. Jadi jangan berlama-lama menggunakan KB hormonal. Jadi pilihlah KB yang sifatnya barier saja, menghalangi pertemuan sperma dengan telur, dengan pantang berkala, atau dengan kondom, atau dengan coitus interruptus dibuang di luar. Itu lebih tidak menimbulkan komplikasi. Dan penggunaan KB estrogen dan progesteron
Ya sama juga kalau setiap bulan disuntik dengan estrogen progesteron, estrogen yang terlalu berlebihan, juga jangka panjang estrogennya akan menumpuk. Kalau kita punya reseptor estrogen yang banyak, di jangka panjang timbullah penyakit mioma uteri, penyakit penyakit penebalan dinding rahim di menopause karena kita penggunaan KB yang mengandung estrogen berlebihan di masa usia subur. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dokter, pertanyaan-pertanyaannya sangat variatif sekali dan sangat bermanfaat juga jawaban dari Dr. Meti siang hari ini untuk menambah wawasan kita sebagai wanita dan lebih memperbaiki lagi kualitas kesehatan reproduksi kita. Dokter, punten kalau boleh satu pertanyaan lagi dokter, ini banyak mewakili pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk pada siang hari ini mengenai seperti tema kita hari ini. Bagaimana untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi di era pandemi saat ini guna membangun keluarga yang harmonis. Baik, barangkali sekalian menjawab agar kita kembali ke konsep integratif untuk menjaga kesehatan yang holistik. Jadi kita membangun bagaimana daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Pertama, asupan makanan. Ketika kita makan, pilihlah makanan lebih banyak. Tadi di slide ada piring tadi, aturlah proporsi makanan suami, anak-anak kita dengan setengahnya mengandung sayur dan buah. Dan sisanya adalah biji-bijian, baik itu karbohidrat maupun dari protein hewani. Karena apa? Ingat, begitu kita makan lebih banyak sayur dan buah, maka prebiotik akan kita asup menguatkan probiotik di tubuh. Probiotik ini akan menguatkan integritas dari mukosa saluran, contohnya di era pandemik nafas kita ya. Jadi kalau terjadi integriti di saluran mukosa nafasnya rapat, maka virus yang masuk tidak mampu untuk terus menyusup sampai ke dalam DNA dari sel-sel saluran nafas. Yang kedua, sayur buah tadi mengandung antioksidan. Antioksidan adalah suatu anti radikal bebas. Apapun zat toksik dari polusi udara, makanan, pestisida, baluran, kosmetik yang mengandung logam-logam berat, kalau kita seimbangkan dengan antioksidan, maka kita mencapai keadaan yang seimbang atau daya tahan tubuh kita tetap performance. Tentang makanan dan minuman, asupan kita ada 2,5 liter air putih. Karena tubuh kita 70%-nya, 80%-nya adalah air. Kalau kita kurang minum air putih, bagaimanapun sistem metabolisme sel kita akan terganggu. Karena apa? Kalau kita misalnya kurang air putih, selain dehidrasi, kita susah berdefekasi, kotoran yang tidak dibuang setiap hari akan melemahkan sistem imunitas kita. Untuk baluran atau yang di luar kulit, kita berjemurlah di saat matahari atau UVB itu memancarkan gelombang cahaya matahari yang panjang sekitar pukul 9 sampai 11. Kalau kita punya UV meter, itu nanometernya sampai 400 nanometer, itu yang paling efektif untuk mendapatkan vitamin D dari UVB tadi, yang merupakan prekursor kita agar kalsium terserap, karena ingat kalsium adalah metabolisme yang suatu mineral yang dibutuhkan dalam sistem metabolisme sel. Kemudian apalagi? Suami, anak, sarankan untuk tidur tidak terlalu malam. Jadi setelah Isya, ayo tidur, matikan lampu, bangunlah sebelum subuh, mandilah pagi hari, keluarlah rumah pada pagi hari, hiruplah udara pada pagi hari, karena di pagi hari konsentrasi oksigen sangat tinggi, membuat compliance paru itu memang mengandung zat nitrit oksida yang akan membuat aliran darah menjadi lebih smooth atau mencegah rigiditas dari pembuluh darah, mencegah penyakit hipertensi di masa depan. Jadi kemudian rutinkan berpuasa. Jadi kalau sudah akil bali, ayah bunda rutinlah puasa Senin Kamis. Jangan sampai kita menderita gastritis karena sel lambung tidak kita kasih kesempatan beregenerasi. Gangguan pada lambung pasti akan gangguan pada penyerapan asupan nutrisi. Kalau kita rutin berpuasa, insya Allah kita juga menjaga daya tahan tubuh. Kemudian selalulah bahagia dengan olahraga. Dengan olahraga maka kita menjadi orang yang paling bahagia karena di otak kita menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan berlimpah. Jadi hati menjadi tenang. Juga yang terakhir adalah bagaimana spiritualitas kita pautkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar menjadi manusia-manusia yang berkolbun salim atau hati yang tenang. Demikian saran dari saya. Suatu anjuran tentang holistik, bagaimana menjaga kesehatan secara integratif. Baik dokter, terima kasih jawaban-jawabannya sangat memuaskan dan
menambah wawasan kita pada siang hari ini, utamanya kita wanita yang sangat berperan terhadap kesehatan reproduksi. Di mana sebagai wanita kita sangat berperan terhadap melahirkan generasi penerus bangsa yang pastinya berkualitas. Sedikit rangkuman pada siang hari ini mengenai kesehatan reproduksi keluarga yang harmonis. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan hubungannya dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Karena keluarga yang harmonis tidak tercipta semata-mata dari suatu hubungan itu saja, tetapi melalui beberapa aspek yang harus diperhatikan, sehingga menimbulkan keseimbangan. Beberapa aspek diantaranya yang harus kita perhatikan adalah dari segi makanan, manajemen stres kita, kemudian dari keseimbangan istirahat kita, dan senantiasa memperhatikan jam biologis kita. Demikian pada sesi tanya jawab siang hari ini. Terima kasih banyak Dr. Meti atas banyak pencerahan ilmunya pada kegiatan webinar siang hari ini, dan pastinya ilmu yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi kami. Mohon izin bagi ibu-ibu yang belum terjawab mungkin pertanyaannya, sedikit banyak materi ini akan terjawab ada di slide-slide kami, dan untuk tayangan webinar pada hari ini akan kami upload di YouTube kami. Dan demikian untuk sesi tanya jawab siang hari ini. Terima kasih Dr. Meti. Maaf apabila banyak pertanyaan yang mungkin sebenarnya sangat bermanfaat bagi kami, dokter. Jawab-menjawab sekiranya mungkin yang selama ini dalam kebiasaan sehari-hari masih ada yang belum benar, kedepannya kita bisa memperhatikan lagi, terutama mengenai manajemen stres, dan obat terbaik yang ada sebenarnya adalah dengan menjalankan puasa ya dok. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Meti, kedokteran spesialis obstetri ginekologi, yang telah berkenan untuk mengisi acara webinar kita siang hari ini dan menambah wawasan kita dalam penerapan keluarga yang harmonis di kehidupan kita ini. Para ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perkenannya mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini terdapat kekurangan dan kehilapan. Mohon izin sebelum perjumpaan kali ini penutup, mohon bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Maluku Utara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. atas ilmunya. Dr. Rifin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Mau lihat dulu. Kalau mama mau lihat bicara, ini bicara. Ini ketua daerahnya Banten. Ini tahu. Nah.